masalah. Dia bilang Yesus itu Bapak, Bapak itu Yesus. Siapa Jadi itu? jangan kau bawa, jangan kau berlindung di balik. Jangan kau Loh. berlindung. Sekarang kau jawab tubuh dan darah Yesus itu ciptaan enggak story maker. Baru tahu Jawab pertama. itu. Sebentar dulu. Enggak satu pun kau tahu kau Siang kau. orang kau interogasi. Emangnya kau siapa? Cici berandang Emang dia. kau siapa menginterogasi orang kau? Oh, selesai nak Felix kau. Felix. Tidak pernah ini berpikir itu bidat dong Felix. Ada bersukuan dari bang masuk ke dapat suku ada. Iya bang, pertama itu bang. Gantian lah Langsung kita selesaikan hari itu juga loh bang. Ini Bu Maria ini jadi saksi loh bang. Saya Tuhan Yesus saya yang jadi saksi bang, yang gitu loh bang loh. Kalau mau bersumpah pula bang kan. Itu bang. Karena berarti Felix saksinya Ibu Maria ya? Tidak boleh bersumpah bang Felix. Tidak. Oh, kalau ada saksi berarti story nggak bisa menyangkal kalau ada telah saksi. mengampunimu bang. Itu loh bang. Felix, iko ada yang keceng ya. Si Maria kau tidak pernah bisa dengan den selama 5 menit dong kita bang. Takut ini den ya. Yang kecil yang saksi, ya, pendusta itu, tahu nggak? Bang, ini udah saja kau story maker menambah juga jangan balik story maker. Itu yang maling. Kenapa kau bilang 3? Kau udah bohong. Jadi kalau den kecil tanya si domba, pertama bosobo dengan si Maria kok lari yo, manakui yo, karena den tahu yo tuh Yesus Mesianik bukan Kristen. Biar kecil tanya sama orang. Sama-sama kita. Tak pernah nih satu rem gak ada yang tanya takutnya. Jadi kalau ada kecil yang saksi di tempat sini ya kami satu koma, nggak ada tuh, nggak ada tuh. Jadi kalian tanya kalau pernah dan nggak sebentar Felix. Kalau pernah, dengar lo Felix. Kalau pernah ngang dengan dia 1 koma dengan si dia pakai akun Felix. Mungkin ada yang tahu lah ya dan perlu foto minta maaf dari situ. Tapi kalau pernah kalau di sahabat lu Felix mulai menipu kebohongannya. Sebentar. Abang tuh masih kunaikan ke room saya loh. Dengar dulu, makanya kayak dengar dulu, jangan potong-potong. Karena dia tahu orang tuh dari Islam ke Kristen, ada suku dari orang Minang, Sumatera, Wak. Tapi kalau yang kece dan perang-perembingan, ang tu bidat, ada minta maaf. Tapi dari dengar dulu, harus selesai. Ampuni ya bang kok. Tapi kalau ang banduto, mati ang dosa ang tu. Tahu konsekuensinya? Mati yang dalam dosa itu. Makanlah dosa itu. Kalau orang preminden. Tapi kalau ada salah, dia minta maaf. Biar orang tahu kayak den tuh kayak gitu. Kalau den salah, dia minta maaf. Tapi kalau orang panduto, preminden, mati yang dalam dosa itu. Ngerti yang? Biarlah Tuhan jadi sebentar lu. Bang Story. Biarlah Tuhan jadi saksi awak kan. Jangankan Bang Felix saya saja dibidat-bidatkan. Sudah Bang Story mungkin lupa. Mungkin Bang Story lupa. Iya, dia ini Felix penipu orang ini. setuju nggak? Sebenarnya nggak Biarlah Tuhan ini jadi kalau saksi ada awak. di sini. Setuju nang? Kalau ang panduto, ang framing den, biarlah Tuhan jadi saksi mati yang mana dosa ang tuh. Setuju nggak? Langsung hari ko bang, langsung hari ko nak baru bang. Nggak tahu den dong, nggak tahu den apa maksud Tuhan. Tapi kan kacek ang, setuju nggak? Ada nggak pengatur itu? Setuju. Sudah selesai ini Bang Felix. Izin Bang. Ah. Sudah minta maaf saja Bang Felix, minta maaf Bang Story. Sudah aman. Kalau sampai besok ini tidak selesai. Mungkin Bang Story lupa. Mungkin Bang Story lupa. Oke Bang Felix. Iya, kalau sampai besok tidak akan selesai. Mungkin Bang Story lupa, Bang Felix minta maaf, maafkan saja. Udah dulu udah selesai kok. Habis itu dia aku naikkan juga ke rumahku. Di mana sobok dengan nang nggak ngerti dan do. Pak Cece kok framing aja yang nggak ada orang Minang framing dong yang tahu dan do. Baru tebet sobok orang. Kalau soal dibidat-bidatkan Bang Story, banyak kita dibidat-bidatkan. Kalau soal itu mungkin Bang Story lupa.
Jangan disamakan Apalagi dengan yang Justin, lain. apalagi Jangan Justin disamakan dengan yang Erben. lain, Nona. Nona tahu gak Iya, ya? mana tahu Bang Story lupa. Tidak kok mungkin gaya Bang aku, Nona? Felix Bertanya remix kok, sampai Nona. segitunya. Aku kok gayaku kan? Aku tuh Iya, mungkin Bang Story Ya, lupa. gayamu suka membidatkan orang, menghujat orang, story maker. Tahu gayamu kan? itu gerandang. Kau Sudah, Pastor Ben. muncungmu yang suka. Pastor Kau Ben, suka jadilah pendeta membidatkan yang orang. baik, Pastor Ben. Aduh. Satu orang ini Nggak harus akan selesai dihardik sampai kalau suka besok. membidatkan orang. Kau siapa Makanya- kapasitasmu? Membidatkan Siapa orang, membidatkan menyesatkan orang. Loh, Kau ini, sebentar. kau ini dengar. ditanya, menurut kamu Yesus itu ciptaan nggak? Kau jawab sekarang, Yesus itu ciptaan nggak? Itu ada Juma di samping kau, biar kau tinggal disyaratkan kau. Kau percaya nggak Yesus itu ciptaan, tubuh dan darahnya? Jawab. Pasti nggak berani kau jawab kan? Ayo jawab. Lah selesai kan? Udah jawab. Selesai nggak Felix? Satu-satu nih selesai. Jawab. Felix. Tubuh dan darah Yesus itu ciptaan nggak menurut kau? Kucing sebentar lu ceweknya selesai. Jawab itu. Kucing beranak. Bosong. Gimana Vel? Udah selesai belum Vel? Ya. Udah, kalau aku udah selesai sama dia bang. Udah dari dulu udah langsung selesai. Habis itu kan sering kok bang story dikunaikan juga diskusi sama orang Islam. Udah selesai. Cuman mungkin abang ini nggak ingat. Gitu. Bukan Felix, dengar dulu Felix. Masalah ini timbul, oneness ini timbul setelah aku ketemu kau loh Felix. Waktu kamu ngaku Bukan bang, ini sebelum ribut ini lagi bang. Kejadiannya sebelum ribut ini lagi. Baru-baru aku di TikTok. Bulan-bulan 11-12 lah. Mungkin nggak ingat lah bang. 11, 12. Terus? Ya, 11-12. Terus? Ya waktu itulah aku bersaksi di Rom Kali ya. Waktu itu abang naik. Si Bu Maria juga ada di situ. Jadi abang sempat abang tanya aku di dalam aku kesaksian itu, sempat abang nanya aku di situ. Jadi bagimu Felix, Yesus itu siapa? Ya Yesus adalah apa itu sendiri, Yesus adalah Allah itu sendiri, aku bilang. Langsung dibidatkan kan? Langsung abang kata dia main setannya tertulian tidak suka kalau bilang Yesus itu Bapa. Setannya tertulian tidak suka Yesus itu Bapa. itu loh bang. Jawab itu. Mas sampai selesai habis itu Kak Maria inilah Bu Maria inilah yang jadi saksi nih, yang menengahi Bu Maria. Maria, tetap kapan? saya ini. Oke, aku tanya. Maria, sejak kapan kau dengan aku satu komal di Cilia? Aduh, masih baru waktu itu bang. Ini biar kau tahu Felix kasusnya, biar kau tahu kau Felixnya. Yang pertama, sebentar Felix, dengar dulu gantian lah. Kau ngomong banyak tadi gue biarkan. Pertama kali membidatkan si Maria ini adalah si Nona, biar kau tahu. Dia sampaikan si Nona, ada di MK aku tuh, bahwa si Maria ini yang warna kuning itu bidat, biar kau tahu. Makanya kalian lempar-lempar, kalian itu fitnah. Kalian yang ngomong bidat, terus kau bilang aku bilang bidat. Nona mana? Nona, kau yang bilang pertama ke aku kan kode aku bahwa yang warna kuning itu bidat kan, si Maria kan? Masih kan? Lihat aja kan pemecah belah ini, penyembah tiga Tuhan ini. Kau jawab itu Saya tubuh tidak pernah darah Yesus mengenal kata tetangga. bidat bang. Sekarang mau dipecah Cuma belah saya kita di dia sini bilang Guru Min. dia pernah mengatakan saya bukan Kristen. Iya, terus kau bilang Illallah. Nggak, Bang terus kau Story bilang hati-hati. Nggak, sekarang kita Saya aku dulu. tidak tahu kata bidat. Terus kau bilang Saya apa? pernah bilang karena Kak Maria bilang dia bukan Kristen, makanya saya heran itu saya bilang. Dia tidak bilang dia Kristen. Memang bukan Kristen kau Makanya dia. saya bilang kalau saya naik, ya memang Memang dia mesianik. Bukan Kristen. Ya Memang. sudah. Terus Saya tidak pernah bilang katakan bidat. terus kau bilang waktu itu apa? Halo. Ada penyusup kau bilang waktu itu. Dia bukan siapa? Kristen, saya bilang. Karena Kak Penyusup Maria kau bilang saya memang bukan Kristen. Loh, ke saya Terus kau lagi bilang- jadinya. Waktu itu kau bilang apa? Dan Kak Maria tahu itu. Saya bilang Iya, Kak Maria, oke. kalau Kak Maria Kristen, tidak Kristen, ketika saya menjelaskan Kak Maria jangan naik ya, atau Kak Maria naik, saya ya karena menjelaskan itu Kak Maria tahu. Bukan saya bilang Iya. dia bidat, apa hubungannya dengan bidat? Oke, waktu itu istilahmu apa? Istilahmu waktu itu apa? Istilahmu waktu itu apa? Istilahnya? Tidak ada, saya tidak pernah tahu kata bidat. Ini setan, ini setan. Saya yang bilang memecah belah hati-hati ini. dengan dia, Ini katanya dia begini. bukan Ini Kristen. setan yang memecah Kak belah ini. Maria, di sini Kak Maria. Ini Maria ada kok. La Santai. ilah. Kami Lari itu lagi.
Oke, aku itu kau bilang ada penyusup nggak? Jelas itu, aku tuh di ruang andro gitu waktu itu. Kau bilang yang warna kuning itu bang, kau bilang. Aku bilang warna kuning siapa? Nah inilah lambang si Maria waktu Saya itu. bilang, dia bilang ke saya itu bukan Kristen. Memang bukan Dan itu Kristen. Kak Maria tahu. Iya, tiap Kak Maria naik, saya bilang langsung ke Kak Maria, saya bilang, Kak Maria, kalau memang bukan kakak Kristen, kalau pas saya naik, kakak jangan naik ya, atau kakak diam kalau saya menjelaskan, atau saya diam kalau Kak Maria menjelaskan. Itu pernah kita begitu tanya. Tapi Ya, kalau untuk sudahlah. membedakan siapa saya, Sudahlah. Tapi Dalam bahwa saya kita, Bang Tori, kita tuh udah selesai dari dulu, udah selesai. sebentar. Nah, makanya aku bilang satu-satu mau aku selesaikan. Kalian kan framingnya susah-susah nih. Ini kalau aku bilang, aku tahu Maria ini sebentar. Ini sekedar sedikit cerita ya. Maria itu pun setelah dia dikejar dikatakan penyusup bukan Kristen, dia dekat dengan aku, dekat dengan domba, dekat dengan Nita. Itu aku tahu persis ceritanya. Nah, kami kompak lah di situ. Setelah mulai mendamai sedikit cair, baru kelihatan warnanya lagi. Oh, dia ya udah Mesianik. Kata Yahudi Mesianik itu bukan Kristen memang. Kita harus tahu Yahudi Mesianik itu bukan Kristen. Nah sekarang waktu itu nggak salah saya tahu itu Maria itu tidak berkenan dengan waktu itu dikata penyusup. Hati-hati bang, ada penyusup. Aku pikir penyusup itu apa? Aku pikir dari RT sebelah mengambil sikap pura-pura menjadi orang Kristen. Ternyata bukan Mesianik. Mesianik bukan Kristen memang. Kedengaran nih suara saya. Ya Maria, silakan Maria. Dengar. Sorry, kamu pernah membidatkan si Felix. Iya, Di ini mana? Mari. Sebentar Felix, satu-satu. Jangan dulu diam dulu. Di mana Maria? Di roomnya, boleh. Di roomnya Kak Lia. Kamu waktu itu, Wah, ada saksi dia tuh. lagi kesaksian. Aku ingat tuh, dia lagi kesaksian. Terus kamu motong dia. Benar nggak aku Bang Felix? Karena kamu nggak suka kesaksian dia. Nah, ini parah nih kalau ada saksi parah. Diam dulu kau John. Ini Terus lagi kamu diskusi. juga baru-baru ini kalau nggak salah ngebidatin Enggak, kita bicara yang lama dulu Maria. Kau bicaranya muter-muter kau. Kayak kucing juga kan orang. Kita selesaikan tadi dulu. Ya intinya kamu udah pernah bidatin banyak Aku orang tanya, story. Aku tanya dulu Maria, pernah nggak kau satu room komal dengan aku di tempat sendiri ya? Kau lah aku tanya dulu. Kenapa kau jadi saksi di situ? Kita sering satu komal story. Nggak ada di situ, aku nggak pernah aku satu komal dengan kau dengan di room sendiri ya. Sering satu komal berarti Bang- story. berarti Kita Bang Story bareng-bareng. Sebentar dulu Felix, satu-satu Felix. Ya, Bang Story, berarti Bang ini Story santai udah dulu jelas aja. tampaknya di sini Astaga. bohong, Bang. Enggak, story dulu kita itu berkawan, udah. Lalu Sebelum pas ribut denom ini munculnya lagi, konsep- Bang. Sebelum ribut denom ini lagi, Bang. Gitu loh, Bang. Ingatlah, Bang. Sebelum ini kan kita sering satu komal, sering diskusi bareng-bareng. Terus semakin iya. maraknya. Loh, yang kamu suka cerita-cerita, kalau ini coba pikirkan ya. Nanti kalau aku bilang ini kayak gini-gini, nah kalian pilihnya apa? Kunci atau kalian lepas kunci? Loh, kamu kan sering cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama kita. Kenapa Iya, jadi pura-pura pikun? Loh, kalau itu Aku kan juga aku satu bilang komal. tadi, ya. Sorry, Sebentar Maria. dengar. Tunggu Jo story. Kita juga pernah nih, kalau berdiskusi nih, ada ke aku nih, kamu naik ke atas, kamu diskusi story, kamu jangan bohong. Kamu udah kayak si Agatha, kamu suka bohong. Kalau ada satu komal nih, ada aku di situ, kamu suka nangkring ke atas, kamu nanya-nanya tentang Judaism itu bagaimana. Dulu itu Iya. kamu akrab sama aku. Terus Iya, kamu benar. juga kalau ada debat tuh selalu. Lalu aku nggak tahu urusanmu apa sama si Felix di roomnya si Lia. Jangan kau bilang kita nggak pernah satu komal. Kita paling sering satu komal story dulu. Kamu jangan bilang kita. Tapi semenjak pecahnya konsep kalimat bidat ini, disitulah kamu mulai suka membidatkan orang, termasuk saya. Kamu bidatkan. Jangan Sebentar. bohong. Gantian ya. Udah, gantian. Oke. Jadi Maria masih ingat kan kau? Kau itu dikejar-kejar oleh si Nona kan? Waktu itu dikatakan ada penyusup. Masih ingat nggak kan? Yang aku waktu itu aku baru orang baru dan aku waktu di ruang andro. larinya ke saya. Sebentar dulu, Itu Kak Kak. Maria itu tahu, persoalan kami itu dia tahu. Korelasinya itu nggak ada korelasinya. Kak Maria itu tahu. Kak Nona sama aku di sana Saya sudah bicara sedikit selesai. aja, Kami langsung berdua udah selesai. Kamu sudah biarkan. Setelah Kak Nona aku bilang, Itu pernyataan Felix itu ada saksi loh, itu aja. Sekarang kamu nggak bisa berkelit lagi. Makanya saya bilang Maria biasakan kalau bicara Ini akui saja.
biar masalahnya Nah, selesai gitu kalau loh. kasusku sama Kak Nona itu sudah pernah selesai. Aku juga udah pernah aku bilang sama Kak Nona aku bukan Kristen, aku Messianic Judaism. Cuman kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Kak Nona bilang apa? Oh, ya udah kalau memang kayak gitu. Sempat Kak Nona memang agak kesel sama aku. Kak Nona juga harus akui ya Kak Nona ya. Dulu Kak Nona bilang, ya udah kalau gitu di room Kristen jangan jadi narasumber lah. Nah, lama-lama Kak Nona ngeikutin aku terus kemanapun Kak Nona ngelihat aku tidak berbeda dengan istilahnya untuk menarasikan Alkitab kita tidak berbeda ya Kak Nona ya. Terakhirnya kami selalu bersama. Kami nggak pernah, ya udah memang perbedaan itu hal yang wajar. Sama Kak Nona juga kami nggak pernah Gini, Pak berserangan. Marmar, yang perlu diluruskan di sini, pernyataan Felix itu dibenarkan oleh kesaksian Kak Marmar. Jadi Sudah. storymaker tidak bisa lagi berkelit. Akhirnya Iya. lagi nih kau minta maaf Nggak bisa sama si berkelit, Felix. sudah selesai, Gitu loh. udah banyak. Terus Saya- baru-baru ini kamu juga membidatkan sama Kak Ruth. Baru-baru ini kamu membidatkan Kak Ini Ruth mau juga. bicara apa Iya, Udah gini? banyak kamu bidatkan, termasuk saya. Jadi, Kalau kamu sorry, bidat, sorry, Bang, Bang, sorry. Berarti kamu Tunggu, Bang, udah sorry. lebih dari Kalau kamu Tuhan, bidat, tapi ya. gitu aku bilang waktu Tunggu itu. Bang, sorry. Sorry Kalau ya, kamu bidat, Bang, Bang, sorry banget, Khusus kau sorry bidat banget. memang. Tapi waktu Kalau itu udah sesuai selesai, dengan Kau bidat, Maria. itu Bu Maria itu yang menengahi dulu Bang. Udah selesai waktu itu. Sebentar, Mungkin makanya saya abang bilang, nggak ingat. saya dikasih kesempatan bicara enggak? Atau kalian bicara semua? Sudah. Bang Story, Bang Bang Felix, sabar, Bang Felix. Selesai nih. Sudah. Sekarang ini aja lah. Sekarang apa? Kesimpulannya apa? Mari kita diskusi. Sebentar, Udahlah. Felix. Enggak ya. Jadi Bukan, saya makanya dari kita harus saya dari tadi Kalau memang diam ya. mengikut Kristus, Bentar, Anda Bang. itu harus mengampuni musuh. Kuciang, gantian lah. Bisa tak Ini gantian, kawan kita weh. loh. Harus kita Kuciang, gantian lah. Ang punya room, tapi enggak mengatur dendo. Ngerti enggak? Ya gantian lah. Udah. Udah. Oke, Udah. Lanjut Pak Story. Jadi gini. Aduh, sebentar. Saya dari tadi Oh, diam iya. ya. Jadi gini ya. Oke, jadi gini ya. Semenjak Awalnya tadi gantian gimana itu sih? Bang, sorry mulutmu kasar banget, serius aja Bang, sorry. Memang Sorry, ada sorry banget, rasa orang sorry ini. to say aja. Mulutmu tuh lebih-lebih dari perempuan Bang. Memang kau bidat, kau memang. Kami aja yang perempuan bisa saling ngerti loh. Tapi kamu laki-laki Bukan, kemana-mana kamu tuh berantem loh, serius. Apa hakmu bicara Ya di memang sini? saya nggak Kristen, tadi kucing. juga saya tuh ngakuin nggak Kristen, di mana-mana juga Wah, ngaku. Kayak ini Bang Mona juga udah lama udah kalau tahu. punya hak bicara siko do. Ngerti enggak? Kan di sini ditanya bukti saksi siapa yang pernah dengar si Felix ini dibedakan sama storymaker ya saya saksi udah pernah emang. Ngerti enggak? Loh, Kamu tuh bukan Kristen. Dia Felix itu pernah. keluar dari situ. Udah banyak yang kamu Kau bukan bidatkan. Kristen. Apa hakmu bicara? Kau bukan Kristen kau. Turun kau. Jangan begitu Jadi Bang gini, Story. Udah. Ini bukan solusinya. Sebentar bang, kita jujur dong. Dia bukan Kristen, dia terus meminta aku apa? Kau percaya dengan orang bukan Kristen? Ku tanya dulu. Ijuma ini Gak usah ke situ lah. Aduh. Makanya Bukan saya caranya bilang, begitu Bang Story. Sebentar. Udah, Kenapa jangan kamu kasih dulu, turun, Juma? jangan kasih turun. Jangan Sudah. kasih turun. Sebentar. Tunggu ya. Bang Zuma, siapa tahu kamu mau nyumbang satu orang sama kamu ya. Tungguin di situ, diam-diam di situ. Sabar-sabar Bang Zuma. Ya, sekarang giliran Sorry, jangan Bang kata. Juma lagi kasih masuk di YouTube-nya. Juma kasih masuk di YouTube-nya. Iya. sudah, gantian kita Jangan bicarakan. kamu Bang Zuma aja yang berlainan kita. Kami ampuni dia. Gitu. Itulah Apa? Chris. Jadi Apa? Sekali lagi Felix, agak kencang. Jangankan kamu jangankan kamu ya Bang ya, Bang Zuma aja udah berlainan kita sama Bang Zuma sekarang kan. Nah, saya pribadi mengampuni Bang Zuma. Apa dosa si Zuma ke kau Dia mengampuni dia? memaki, Terus segala macam. apa dosa si Zuma ke kau mengampuni dia? Aku tanya kau dulu, apa dosa si Zuma ke kau sehingga kau mengampuni dia? Apa dasarmu bicara Ya gitu? selama itu tidak perlu Bang Story pertanyakan. Ya selama ini kan berdebat, berdiskusi walaupun saling Fel, menghujat. bentar, Fel. Oh, Sudah gimana sih? diaminkan. Fel, Itu kita kembali maksudnya. ke awal, Fel. Itulah. Jadi menurut kau Aduh, Felix, kemana-mana. Oke. Menurut Felix si Zuma ini penghujat Kristen gitu, terus kau ampuni dia karena menghujat Kristen gitu. Iya. Tidak Oh, perlu dia Bang Story menghujat. tanyakan. Bang
si Juma juga sudah tahu itu. Terus Kita udah kau naik selesai, terus Bang. Nggak perlu diperpanjang-panjang. oh iya sekarang si Jumat Pernah menghujat. abang pernah Nah sekarang kita Fel, Fel, sudah Fel, nggak ada gunanya Fel. jadi kita perjelas dulu. Ini si Jumat penghujat Kristen. Terus kau ampuni karena menghujat Kristen gitu. Tiup aja Pel. Kita balik ke yang awal aja Fel. Pertanyaan itu Bang Story tidak perlu dipertanyakan. Udah. Udah, Awal aja. Tunggu dulu. Sudah lah. Berarti nggak mengampuni si Juma karena dia musuhmu. Itu kamu bukan ngomong tentang kita gini, bilang gini, pun dia sorry, sudah sorry, tahu. sorry. Beda-beda. Kenapa kita bilang dia sudah tahu? Buat apa ayat yang menyatakan kasihilah musuhmu? Story. Apalah arti dari ayat yang kau paham itu? Jadi Zuma Kasihilah musuhmu. Terus kau benci si Juma karena dia beda paham samamu. Wah, nggak usah jadi Kristen kau. Mana paham itu. Ngadi-ngadi kau. Aduh. Solusinya di mana? Tidak ada lagi solusi. Gak ada Bagaimana? solusi, ini udah ngalor Jadi ngidul. dia sudah- Awalnya, gini lah Brojan Peter. Aku udah paham semuanya tuh Bang Silvan. Aku udah paham yang mana yang Iya, udahlah. Bukan gini loh, Bentiko loh, Fer, dengar dulu, Fer, dengar dulu, Ambo. Dengar sebentar ya teman ya. Awalnya dia datang ke sini seperti mau menguji saya. Makanya saya arahkan tadi kepada pertanyaan yang kira-kira dan kita. Tapi kan teman-teman membawakannya kepada diskusi yang tentang membidat. Gak ada masalah, memang dia sering membidatkan orang kok kalau saya mau rekam, gak ada masalah. Tapi saya mau diarahkan dia ke diskusi karena pada awalnya dia datang sudah mau menguji, ya gerejamu apa, aliranmu apa. Makanya saya arahkan tadi, kamu percaya nggak Yesus itu ciptaan dan Yesus itu ada roh insani? Enggak, saya Saya enggak arahnya ke sana. Langsung ke diskusi aja dengan orang-orang tungtung ini. Nggak usah basa-basi. Kita uji dia. Gitu loh. Cuma ya, tapi ya sudah kemana-mana diskusinya tentang bidat dan segala macam. Kalau tentang membidatkan, jangan ragu. Mereka memang tukang membidatkan orang. Pada aku awalnya kalau ini hanya udah satu bohong nama. udah nggak jelas. Berarti bukan pengikut Kristus. Yang pengikut Iya. Kristus nggak boleh bohong. Ya katakan Jadi ya tidak. awal Ya, dari apapun semua itu, ini kan apapun itu. awal dari semua ini hanya satu nama, Justin. Ya, yang kemudian berlindung di balik si Wawan. Lagi yang di dia TikTok. nanti Felix, tenang aja kau. Sebentar. Jadi awalnya Iya, di Bang. situ. Yang membedakan itu mereka duluan. Kita tidak pernah berbulan-bulan kemudian kita diam. Yang kemudian ya kita memang harus angkat bicara, kita melawan. Jadi jangan salahkan kita. Mereka yang membidat-bidatkan hingga hari ini. Dan kemampuan mereka sudah kelihatan. Nggak ada yang mampu menjawab kita. Kita masuk room mereka 1 menit, kick. Kalau di room kita ladeni rally panjang. Nggak ada yang nggak terjawab. Makanya tadi saya arahkan mereka si story ini kalau memang bantu ikut apa? Ang jual dan Bali ya, kau jual saya beli. Itu tadinya maksud saya karena dia datang ke sini seperti mau menguji. Makanya saya arahkan tadi, tapi teman-teman malah ngajak yang kemana ya sudahlah. Sekarang silakan. Ada Bro Zuma atau siapa? Kayaknya saya mending diam dulu. Silakan. Silakan. Semangat siang teman-teman sekalian. Selamat siang Bang Lukman. Siang, Bro. Iya, baik. Kalau saya boleh bicara gitu ya, ini kan TikTok apa tuh ya? TikTok ini kan dikonsumsi oleh siapapun. Kalau Mbak Cemplok, saya setiap naik di Komal memang saya selalu live, tidak terlepas apapun itu materinya. Jadi saya minta maaf. Yang kayak gini harusnya di internal aja sih, sama seperti di Islam juga ketika ada hal syariat yang berbeda itu di internal supaya tidak mengacaukan saudara-saudara kita yang awam baik di Kristen maupun di Islam. Itu sih saran saya. Mungkin Kalau baiknya kita kenyataan ini. seperti itu. Iya. Itu Bro Zuma gini. Kalau seperti itu Iya. kita nggak usah heran lah, nggak usah baper karena kalau secara TikTok lokal aja Indonesia kita mungkin masih baper. Tapi kalau Bro Zuma lihat di perhelatan secara dunia nggak ada masalah. Masuklah room-room di sana. Ada ateis, ada aliran setan, ada aliran macam-macam dan mereka berperang di situ nggak ada masalah dan itu terjadi sudah bertahun-tahun Bro. Jadi memang harus terjadi. Iya sih Bang, cuman maksud saya ini jangan sampai terjadi kistru benar-benar terjadi kistru yang besar di internal kita kan gitu maksudnya. Kalau Islam Kristen kan debatnya itu kan hanya untuk menggariskan pemisah saja, ini Islam, ini Kristen kan gitu. Itu sih bukan tujuannya untuk saling ribut habis itu jotos-jotosan beneran kan gitu poinnya.
Ya, enggak. Kalau jotos beneran kita- sih enggak ya. Tapi Iya, kalau iya, mereka iya, itu yang mengucap, kita ya hindari. ada rekamannya. Iya, iya, itu kita hindari. Maksudnya kalau kita di sini saling lempar kursi pun nggak apa-apa. Kan hanya sekedar edukasi dua umat ini supaya memilih mana yang baik, mana yang benar. Dan di dasar pijakan teman-teman Kristen kan juga ada tuh di 2 Petrus 2 kan jelas, maka nyata bagi Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari percobaan. Nah, perintah kepada teman Kristen adalah untuk menyelamatkan orang dari api neraka, kan itu ada seruannya di 2 Petrus itu. Sama di Islam juga, di tempat kami juga ada perintah untuk menyeru kepada seluruh umat manusia. Jadi teman-teman apologet Kristen tampil di sini itu untuk menyelamatkan orang, tujuannya kan gitu. Begitu juga di kami. Kami juga menyampaikan dari sisi Islam, teman-teman menyampaikan dari sisi Kristen, tujuannya untuk menyelamatkan. Nanti biar orang yang menilai mereka mau sampai kemana dan kemudian mau memperkuat iman mereka itu tetap atau berpindah, kan gitu poinnya. Bukan tujuannya benar-benar ribut fisik gitu maksudnya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Makanya teman-teman ini diminta untuk serulah, beritakanlah Injil, kan gitu poinnya. Kami di Islam juga begitu, Bang. Perintahnya juga menyampaikan serulah manusia dengan jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, kan gitu. Dan janganlah debat mereka dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik pula, kecuali di antara mereka ada orang-orang yang zalim, kan begitu. Ya, mungkin kita bahas tentang Yesus sekali, Bang, ya. Ciptaan atau bukan, kayak gitu ya. Ya silakan. Oke. Tapi berimbang terbalik ya, bertanya dan ditanya ya Bro Dumba ya. Iya, iya, Dan boleh, kalau boleh, membawakan ayat, kalau Anda mau membawakan ayat jangan diborong. Itu yang tidak suka saya. Baik, Kan baik. 10 ayat bagaimana satu-satu dibahas. Jadi Siap, santai. siap. Silakan. Gimana? Anda akan membuka dari mana? Iya, baik. Kalau saya melihat saudara-saudara, tetap mungkin materi yang sudah sering kita dengarkan. Wahyu 3 nomor 14, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan. Jadi kalau saya melihat di sini mentafsirkan bahwasanya Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan. Mungkin ada narasi yang saudara ingin sampaikan bahwa saya salah menafsirkan atau gimana, silakan. Ya silakan. Mungkin ada yang mau jawab teman-teman. Bro John Peter atau yang lain. Silakan. Atau Kak Bisa jawab, saya jawab ya. Ayat mana? Ya, silakan. Udah ya Kak Gimana? Noni, udah jadi moderator ya Kak Noni? Ya, ya. Terima kasih Jadi, Bang, thank you. Oke, saya jawab Bang Suma ya. Silakan, silakan. Wahyu 3 ayat 14 itu bukan berbicara tentang Yesus diciptakan di permulaan, bukan. Itu mengenai Dia yang menciptakan segala sesuatu. Itu aja. Permulaan dari ciptaan, permulaan dari ciptaan. Artinya Yesus memiliki permulaan. Coba dibaca ulang. Pelan-pelan, Inilah coba, firman dari- pelan-pelan sehingga mengerti. Coba. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Ya, Ya. permulaan. Yang permulaan yang mana? Berarti Yesus sudah ada sebelum ciptaan itu ada. Itu sudah jelas. Oke. Ya, yang permulaan ini- yang mana? Itu bukan berarti Yesus diciptakan. Itu Dia yang menciptakan semua ini. Permulaan, awal permulaan ya. Permulaan itu berkata bahwa Dia ada dulu baru ciptaannya ada. Gitu. Bro John, jadi artinya di sini yang dikatakan permulaan adalah ciptaan yang mula-mula, permulaan ciptaan. Tapi dari siapa? Dari Dialah. Gitu cara membacanya. Kalau kita baca terlalu cepat ya begitu. Begitu loh Bro, Iya. pengertiannya. Tapi faktanya kemudian kan pada saat firman diantarkan oleh Gabriel ke Maria, kan Yesus belum ada di situ. Pada bulan ke-6 Gabriel
Gabriel datang kepada Maria, ibu Yesus, baru saat itu menyampaikan tentang rencana Tuhan agar Maria hamil. Yesusnya belum ada. Ya. Yesus belum ada karena dia ada di kekekalan. Dia Kenapa nggak berada suara? bukan di dia ada di kekekalan, bukan di dunia yang fana. Belum datang ke dunia yang fana. Masih tetap di kekekalannya. Gitu. Ya, tapi di dalam Yohanes 8:42 Bang, aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan dia yang berkehendak atas kedatangannya dia sebagai manusia. Iya, dia itu berkenosis ya, mengosongkan diri dari hakikat penguasaannya itu. Dia datang sebagai anak manusia supaya dia menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Karena dia harus berdamai. Kalau dia tidak berdamai dengan manusia, manusia akan dapat kutukan terus. Bro John, yang ditanyakan Ya. Yesus itu bukan kehendaknya sendiri, itu yang dipatahkan. Iya, betul. Jadi Yesus yang adalah Tuhan yang berkenosis menurut saudara mengosongkan diri itu ternyata datang bukan atas kehendaknya. Berarti ada hakikat yang lain yang menghendaki kedatangan Yesus ini. Bukan pemilik kehendak ini yang datang, tetapi seseorang atau sesuatu yang kemudian diadakan. Nah, pada permulaannya untuk kemudian diutus ke bumi. Andai saja Yesus ini adalah dia yang awal kali, maka aku datang atas kehendakku karena aku yang mau menjadi manusia. Tapi kan atas kehendak, bukan atas kehendakku, artinya ada sumber lain. Oke, kita buka Yesaya. 12:45 Yohanes aja atau Yesaya, terserah. Coba Marmat. Banyak sih. Jadi Dia aku mau kontra aja dipatahkan. kalau gitu ya. Pertanyaan Juma itu, mengapa Yesus mengatakan dia datang bukan atas kehendaknya? Jadi Ya, begini betul. Juma, bahwa tubuh itu tidak memiliki kuasa dan kehendak. Yang memiliki kuasa dan kehendak itu adalah roh yang ada dan berdiam di dalam dia. Nah, roh itulah yang kami kenal dengan nama Bapa. Jadi semua yang dilakukan tubuh itu atas kehendak daripada roh. Tanpa roh, tubuh itu tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tubuh itu harus dengan roh. Maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Seperti menghidupkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang dengan 2 potong roti, 2 ikan dan 3 potong roti. Itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh roh yang ada bersama dengan dia. Nah, roh inilah yang kemudian kami kenal keberadaannya sebagai Bapa. Tubuh itu kami kenal dengan sebutan sebagai anak dan dinyatakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, melalui Yesus Kristus anak ini, kami bisa mengenal dan melihat Bapa itu. Melihat dari segala pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu ada tertulis di kitab kami. Biar kamu tahu kenapa dia berkata seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Bang John, kalau narasi yang saudara bangun itu bisa dipahami, tetapi kan data di dalam kitab saudara yang jelas menyatakan yang berbeda. Contoh misalnya, ketika tadi saya katakan Yesus datang bukan atas kehendaknya. Kemudian yang Tuhan, yang Bapa itu adalah rohnya. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Rohnya mungkin yang bukan ciptaan, tapi Yesusnya sebagai manusia dia adalah ciptaan. Apakah seperti itu? Ya. Karena Oke. kalau iya, silakan. Jadi ada pernyataan kamu pengen mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kamu hanya mengenal Yesus itu ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria 2000 tahun yang lalu. Iya, betul. Tetapi kalau kamu membaca kitab sebelumnya, kamu akan tahu bahwa dia pernah menyatakan diri kepada Adam, kemudian dia menyatakan diri kepada Abraham, kemudian dia menyatakan diri kepada Musa, Yakub, dan lain-lain, itu dengan menggunakan tubuh yang diserupakan dengan manusia, sehingga
Setiap manusia yang mendengar perkataannya itu tidak mati binasa. Jadi Kejadian 18 ayat 1 sebagai salah satu contoh. Di sana dia menyatakan diri kepada Abraham. Dia menggunakan tubuh kemanusiaan, itulah yang disebut dengan teofani. Nah, ketika dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu, itu yang disebut dengan inkarnasi. Artinya, tubuh itu telah ada di dalam kekekalan. Sekarang dan nanti. Jadi tubuh itu kekal, tetap. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Dari awalnya hingga akhirnya. Klik. Udah bisa dipahami? Ya, artinya gini, Bang John. Artinya ketika konsep Tritunggal itu digalakkan oleh karena Tuhan datang dalam Nah, rupa benar. manusia. Ini tidak ada kaitan dengan kami tentang konsep Tritunggal. Supaya kami luruskan dulu. Oke, lanjut. Oke, ya, maksud saya secara global saya nyatakan. Sebab Saudara John mengatakan ternyata Tuhan Anda sudah pernah datang beberapa kali dalam bentuk teofani. Artinya gugur yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh. Karena pernah datang ke Adam, pernah datang ke Abraham, pernah datang ke Musa dalam bentuk manusia juga. Nah, sekarang datang dalam bentuk manusia juga bernama Yesus, kan gitu poinnya. Nah, yang saya tahu ketika Tuhan itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya, itu tidak mengalami kematian. Berbeda dengan yang dialami oleh Yesus, dia mengalami kematian. Dan kemudian didukung oleh Roma 14:9, dia kemudian dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Artinya ada proses yang tadinya datang sebagai manusia, kemudian mati, bangkit menjadi Tuhan. Itu data yang saya temukan di dalam kitab saudara. Nah, terkait dengan pernyataan Bang John tadi, bahwa dia datang itu untuk kemudian datang kepada Adam dan seterusnya. Tapi orang yang punya kitab tidak memahami seperti itu. Ini juga permasalahan, karena teman-teman yang memiliki kitab pertama kali diberi kitab itu tidak memahami bahwa Tuhan yang datang seperti yang digambarkan oleh teman-teman Kristen. Itu gimana itu, Bang? Karena jelas kalau Yesus ini manusia, itu sudah pasti dia ciptaan. Oke, jadi Bukan dilahirkan, bukan diciptakan. Gimana sih? Ya udah jelaskan aja, jelaskan. Jangan di asumsi, tapi jelaskan secara. Iya, jadi ada yang Lanjut WhatsApp program. Jadi tentang kata ciptaan itu berbeda, brother, dengan yang sudah memang berada di dalam kekekalan. Sehingga tubuh itu memang sudah ada. Kalian hanya mengenal Yesus itu di dalam perjanjian baru. Ya, ternyata Yesus itu sudah menyatakan diri dalam rupa manusia itu di zaman nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu yang harus kamu pahami. Jadi ketika ada ayat di Al-Quran mengatakan Musa mendengar suara Tuhan itu dari balik sebuah pohon. Artinya suara aula SWT itu menyerupai suara manusia. Jika Anda percaya aula bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk suara, maka Anda harus percaya aula juga bisa menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, jika Anda percaya itu kemahakuasaannya, maka Anda tidak menolak tentang Yesus, kecuali Anda menyangkal suara yang terdengar dari balik sebuah pohon itu adalah suara yang diserupakan dengan manusia, maka Anda bisa menyangkal juga keberadaan Yesus itu sebagai manusia. Anda paham? Kira-kira? Iya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Al-Quran, di dalam surah Asy-Syura ayat 52, ya di situ jelas sekali diterangkan bahwasanya Nabi Musa itu mendengarkan suara Tuhan melalui tabir. Jadi Tuhan itu kemudian di ayat 51-nya diterangkan tidaklah mungkin berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui 3, pewahyuan, tabir, dan juga melalui malaikat. Nah, yang terjadi terhadap Nabi Musa itu sama yang ada sekarang ini. Saya di Makassar, Bang John ada di Pulau Jawa. Saya datang menyatakan diri kepada Bang John melalui HP, tapi HP itu bukan Bang Zuma. Itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Yesus.
memang Yesus yang diimani Tuhan itu sendiri, sehingga melahirkan pertentangan. Ada yang mengatakan bukan Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan. Nah, kalau saya melihat nih sebagai seorang Muslim, ya, memang dia manusia yang diberi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda. Dan itu juga Yesus saksikan tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Apalagi kita yang hidup zaman sekarang. Kesaksian beliau bahwa segala pekerjaan yang ia lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, silakan. Soalnya itu karyanya. Saya mau jawab ya. Dulu waktu saya Teman-teman muslim boleh? juga kayak Saya jawab. gitu. Iya. Habis ini. Oke. Saya boleh jawab ya? Silakan. Silakan Bung. Ya. Oke, tadi soalnya framingnya si Bang Zuma, ya, Yahudi sendiri pun tidak menerima adanya konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul kalau dia dalam konsepnya Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat kah namanya? Aku lupa lah itu namanya. Tapi kalau kamu mengkonsepkan ya ruler majestic, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini ada. Itu ditulis di dalam oleh Hadar Kohen ya, di dalam Sefirot menjelaskan 10 Sefirot Elohim. Yang mana Bapa, Putra, Roh Kudus ini bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Ya. Yang mana hokmah ya, atau hokmah, wisdom ya, itu belas kasih, inilah sisi Bapa. Makanya saat orang Ibrani atau orang Yahudi berdoa ya, Bapa Hashem, itu sedang memohon belas kasih. Boleh tanya nanti Billy Yahudi. Penggunaan nama Hashem itu menyatakan kita sedang meminta dari sisi hesed, belas kasih Bapa. Tapi saat kita menyatakan Ruach HaKodes atau Bina, Ima, Roh Kudus, ini berbicara tentang dari sisi keadilannya. Inilah yang dikatakan Bina, Ima, Roh Kudus. Tapi saat kita berbicara atau bisa dibilang Roh Kudus ini adalah Benyah, ya, Benyah. Tapi saat kita berbicara Sang Anak, Ben, ingat saya berkata apa? Ben. Ben ini berbicara tentang yang mulia datang merendahkan diri sebagai anak. Itulah yang dikatakan dalam 10 Sefirot. Dan ini tertulis di dalam Kabalah. Nah, mana ayat pendukungnya bahwa itu adalah 1 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah orang asing. Itu di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Adonai, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku, dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada aku. Tidak akan ada. Akulah Adonai, dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan, dan tidak ada ilah asing di antaramu. Dan kamulah saksi-saksiku, firman Adonai. Dan akulah Elohim, ya, dari hari ini, akulah Dia. Dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja, dan siapakah yang akan membalikkannya? Demikianlah Adonai berfirman, penebusmu yang maha kudus Israel. Untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babilonia dan membawa turun para pelarian semuanya, bahkan orang Kasdim yang sorak-sorainya ada di kapal-kapal. Akulah Adonai yang maha kudusmu, pencipta Israel, rajamu. Tak ada juru selamat lain selain Dia. Dan Yesus menyatakan Dia yang menebus manusia. Dia mengutus dirinya sendiri, makanya ada kata ayat apa? Y asir Y. Oke, bisa saya tanggapi, Saya Mbak? ketiga, tunggu. Di dalam Filipi 2 ayat 7, kenapa Yesus dikatakan Dialah yang telah mengutus Dia? Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ini digenapi untuk
ayat Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 mengatakan, kamu inilah saksi-saksiku, ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu bahwa percaya kepadaku dan mengetahui bahwa aku tetap Dia. Gak ada yang lain. Makanya ada dikatakan ego eimi. Di dalam, kamu boleh tanya traktat pernikahan dalam Judaism, ya. Saat membuka atau melakukan yang namanya pengikatan ketubot antara mempelai pria dan mempelai wanita. Orang yang mengutus dan yang diutus itu bukan tidak selamanya dua orang atau dua oknum berbeda. Itu bisa menjadi satu oknum yang sama, yang mengutus dan diutus. Seorang ayah dari mempelai pria bisa menjadi utusan atas dirinya sendiri untuk datang kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan untuk mengikat ketubot. Silakan Suma, kamu bantah. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya. Jadi, Mbak, kalau berbicara mengenai Kabbalah atau tradisi di dalam mistik Yahudi, itu adalah doktrin kan memang ya. Nah, kita memahami kalau kita belajar tentang Kabbalah, memang ada 10 di sana. Ada Keter, Hotma, Bina, terus kemudian ada Din, ada Shekinah, ada Ya, ada Hot, dan seterusnya. Tapi di antara 10 ini tidak ada kena terhadap Yesus. Menurut siapa? Bukan menurut saya, tapi menurut Yesus itu sendiri. Bukan menurut saya loh, sekali lagi saya katakan. Itu menurut kesaksian. Contoh misalnya, di dalam pengakuannya beliau, Yohanes 8, jawab Yesus. Nah, ini Yesus yang menjawab. Biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak. Tetapi jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Itu, coba. Aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Tuhan itu satu. Tapi Yesus dalam keberadaannya mengatakan 2. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2 saksi. Anda mengatakan satu pribadi. Nah, ketika kemudian kita masuk ke dalam pengajaran tradisi atau Kabbalah mistik Yahudi, di situ yang mana yang kena kepada Yesus? Neza keabadian tidak, Teferet kecantikan tidak, Din keadilan Saya sudah pun bilang tidak. tadi, Daat. Coba kamu buka Kejadian 2 ayat 22, ya. Kamu tadi saya udah Mbak. bilang. Sabar, Itu adalah sedikit Daat. lagi. Sabar. Jadi kemudian di dalam Yesaya 43, ketika saudari saya ini mengambil data itu, Tuhan malah mengatakan Atem Edai. Dia mengangkat saksi. Saksi siapa? Saksi saya, saksi dia. Engkau menjadi saksiku, engkau adalah hambaku. Lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Ya, Levanai, Lo nowhere, dan tidak ada yang terbentuk. Apa yang tidak ada terbentuk? Tuhan. Setelahku Aharai, tidak ada Tuhan yang sebelum aku dan setelah aku yang terbentuk. Yesus gimana? Yesus dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Yesus dibentuk. Menjadi manusia itu adalah bentuk. Tuhan tidak dibentuk karena dia adalah goib. Goib dalam Islam dan di tengah-tengah Kristen dikatakan roh. Roh itu tidak dibentuk. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Sudah. Oke. Sebentar, disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi kau sebut tadi, Yuma? Tabir. Iya.
kemudian ketiga Malaikat. malaikat. Nah, ketiga dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia, apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Ah, Tuhan menyatakan udah, diri udah, melalui udah. nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bentar. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena Oh, kata bukan. tabir, loh, Bukan tabirnya begitu. apa? Tabirnya apa? Tabirnya Co- apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku Ya, bahwa aku adalah Tuhan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya? Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara. Berarti Ya. dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. Ya betul. Melalui tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui HP. Kalau dibilang Apakah HP itu tabir, adalah saya? Cuma kalau dibilang Silakan. tabir itu dia menggunakan sebuah media untuk Iya, berbicara kepada manusia. betul. Tapi betul. kalau dia berbicara dari langit, ya, dia berbicara kepada Musa, wahai Musa, Oh, itu enggak. suara dari langit. Dia tidak perlu enggak. menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Tabir yang dilakukan oleh Allah, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu melalui api, melalui pohon. Kan ada. Nah, berarti kau mengakui bahwa Allahmu bisa menggunakan media sebagai pernyataan kepada manusia. Kenapa Ya kau memang mengatakan bisa. ketika dia menyatakan diri Alam dan semesta manusia? ini, alam semesta ini cara Allah menyatakan diri bahwa dia ada. Apa masalahnya, Nah, Bang? kenapa kau menyangkal Kenapa ketika kamu dia menyatakan diri tanyakan? dalam rupa manusia? Nah, Sebagai masalahnya yang manusia ini Anda tuhankan. Kami tidak menuhankan pohon, kami tidak menuhankan api. Disebabkan Tuhan Silakan Bu menyatakan Ceplok, silakan Bu Ceplok. Ya enggak, emang dia muter-muter kayak gitu dari dulu. Aku yang penting dia Oh, saya juga taruh Boleh tambah pemahamannya ya? sama kayak gitu. Ya, silakan. Satu-satu. Oke, izin tambah ya. Dari tadi saya mendengar Bang Zuma berfokus pada perjanjian baru ketika Yesus itu sudah ada. Di dalam Yesaya itu penuh dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebab dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 itu jelas ya bahwa dari rahim seorang wanita akan lahir seorang darah, akan lahir seorang anak laki-laki. Itu adalah juru selamat dan dilahirkan pada Lukas ayat 1 ayat 2 itu sudah dijelaskan semua riwayat tentang kelahiran Yesus. Jadi di firman di Yohanes 1 juga sudah dikatakan ya lewat kesaksian Yohanes bahwa firman yang menjadi manusia itu. Di ayat 15-nya Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi lewat Yohanes juga sudah dikatakan Yesus itu ada sebelum kita ada, sebelum Yohanes ada, sudah ada nubuatannya. Jadi itu tidak perlu disangkal ketika berarti tubuh Yesus itu ciptaan, tidak. Karena dari Roh Kudus, itu Bang Zuma tidak perlu sangkal lagi. Maria mendengar suara dari Roh Kudus itu, malaikat Gabriel yang menyampaikan itulah masuk ke rahimnya gitu loh. Jadi bukan diciptakan, dibentuk karena wadah itu harus dari manusia. Tidak, kalau dibentuk diciptakan itu ya seperti Adam yang dibentuk dari tanah, tetapi ini rahim lewat urapan Roh Kudus. Mungkin begitu saja. Jadi ada nubuatannya Bang Juma. Jadi bukan ujuk-ujuk diciptakan. Kalau diciptakan itu seperti Adam dibentuk dari tanah. Sedangkan kita manusia sekarang dalam kekristenan kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Sama seperti Yesus yang dilahirkan dari rahim. Tetapi Yesus beda dengan kita. Karena Yesus itu kudus, sempurna, bukan dari hasil hubungan. Jadi dia lahir dari Roh Kudus itu, bukan kayak kita hasil dari hubungan suami istri. Oke, silakan teman-teman, mungkin itu. Oke. Saya buka lagi ya. Oke, silakan. Bentar ya Bang Silvan.
Kita buka 2 Tawarik 6 ayat 18. Sebab apakah benar Elohim akan tinggal bersama manusia di bumi? Sesungguhnya langit dan langit atas segala langit tidak dapat menampung engkau. Betapa terlebih lagi bait ini yang telah aku bangun. Ya. Lalu dipenuhi, dijawab nih sama Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes bersaksi tentang dia dan dia berseru-seru sambil mengatakan, dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku karena dia adalah lebih dahulu daripada aku. Dan dari kepenuhannya kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah, sebab Torah yang telah diberikan melalui Musa anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus HaMasyiah. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, ya. Dengar ini, yang ini paling kunci. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Ini adalah penggenapan akan Zohar 2 ayat 115b yang kamu bilang tidak mungkin ada ayat kitab Yahudi yang pernah menyatakan itu, menggenapi. Tapi dinyatakan di dalam Zohar 2 ayat 115b. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tetangga ini adalah pilar tengah dalam ketuhanan, yaitu anak Yahweh, anak Elohim, yang merupakan penggenapan dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. Kamu tidak bisa membantah keilahian Yesua atau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia, Zuma, baik dari Kabalah maupun dari Perjanjian Lama. Silakan kamu bantah Kabalah saya bahwa Ben-nya lah yang akan datang. Ben lah yang akan datang. Saya tunggu. Oke, baik. Jadi kalau diceritakan terkait Bang Silvan sebelum menjawab, silakan Bang Silvan. Oke. Saya hanya melengkapi aja ya. Jadi gini. Tentang kemanusiaan atau tentang siapa dia, saya berangkat dari kata inkarne dulu ya. Jadi sepenuhnya yang inkarnasi itu di saat kelahiran Yesus sudah diterangkan sama malaikat bahwa itu adalah kerja dari ya Roh Tuhan yang Maha Tinggi ya. Dialah segala kepenuhan Allah itu ya, seperti ada di Kolose. Jadi yang inkarnasi itu, apa itu pengertian inkarnasi? Di situ diterangkan di dalam ayat itu ya, di dalam bahasa Indonesia bahwa dia akan menjadi sama seperti ya, bukan menjadi manusia atau human being, tapi ada di bahasa Inggrisnya likeness. Likeness itu menjadi sama seperti, likeness artinya human likeness ya, menjadi seperti. Tapi apakah dia manusia, bisa kita uji. Kita katakan seseorang itu manusia atau makhluk hidup lain yang daging, baik mati ataupun hidup. Itu dikatakan kalau ada ya proses pencampuran benih ya, benih hidup ya, sperma ataupun yang lain. Dan itu tidak membuktikan bahwa yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah benih seperti yang dikatakan begitu. Yang bisa terbukti hanyalah dia itu berasal dari roh, yang dari kekekalan Roh Tuhan sendiri. Artinya gini, saya kasih contoh. Malaikat itu kita sebut makhluk roh. Tapi apakah bisa menjadi daging? Bisa, terbukti di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Malaikat ini hadir dalam rupa manusia, daging, bisa berbicara, bisa disentuh, bisa interaksi, ya, ada dalam kesempurnaan manusia, bisa. Begitu juga Tuhan yang memiliki kemampuan maha kuasa ini tidak mungkin tidak bisa melakukan hal begitu. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak bisa dikatakan dia manusia atau 100% manusia 100% Allah. Tidak, dia Allah itu sendiri gitu loh. Ya. Dan segala kehadirannya di sini kita harus lihat dari dua sisi dulu. Ya. Pada awalnya dia memang harus berkiasan dulu karena belum genap waktunya. Sehingga pengertian di situ orang akan melihat dia berbicara seperti ada yang menyuruh dia. Tapi kemudian dia akan berkata terus terang karena dia akan melepas kiasannya itu seperti ada di mana saya lupa, di Efesus, bahwa dialah Bapa itu sendiri.
Nah, ini bisa saya buktikan dengan ayat 19:45 ya, Yohanes ya. Di situ dikatakan apa perkataan Yesus itu? Barang siapa melihat aku, ya, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Artinya dia berkata tentang Dia juga. Ya, seandainya Anda membuat sebuah skema AB dan BA, itu akan ketemu A juga B, B juga A. Ya, karena ini nggak bisa layar besar, saya tidak bisa menampilkan tulisan. Jadi karena dia, barang siapa melihat aku, dia juga melihat Dia, siapa Bapa ini yang mengutus Dia, ya Dia. Kalau kamu melihat Yesus itu, kamu sudah melihat Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus, Dia juga yang hadir. Itu pengertiannya. Nah, tolong nanti diperdalam tentang Yohanes 12:45. Anda akan ketemu A, B, B juga A. Gitu. Jadi di dalam kehadirannya di dunia ini, karena Dia hadir di antara orang-orang yang memang Dia harus menjadi guru, harus mengajar, sehingga Dia harus mengatakannya dan harus memberikan contoh. Tapi apakah Dia sebagai utusan? Tidak, karena sudah dikatakan Dia itu bukan duta dan bukan utusan. Karena Dia adalah Dia itu sendiri. Itu silakan dilanjut. Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Bang Juma sedikit ya, menambahi Bang Silvan. Tentang kata utusan ini sering jadi polemik ya. Di Yohanes 12 ayat 45 jelas tertulis, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Jadi dengan secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa gambaran Dia itulah Bapa itu yang mengutus. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Yesaya 12 ayat 45. Terima kasih Bang Juma, lanjut. Oke. Jadi Yesaya 9 nomor 6 yang tadi saudara bawa, itu sebenarnya digenapi bukan oleh Yesus, digenapi oleh Hizkia. Hizkia yang berhasil mengusir tentara Asyur. Ya, yang kemudian sama ketika Gedeon juga mengusir Midian. Artinya pada saat Yesaya menuliskan telah lahir, memang Hizkia sudah lahir di situ, tapi masih dalam keadaan bayi. Begitu kemudian dia terangkat menjadi raja Yehuda, ya, Hizkia kemudian menjadi raja damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga gelar-gelar ini dinobatkan kepada beliau, termasuk ketika saudara tadi membawa kejadian Daniel 7 gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya ya itu bisa kita jadikan sebagai tema baru nanti ya di sesi lain kalau saya dikasih kesempatan. Kemudian saudari Mar, ketika saudari ini membahas tentang Ben Yala, di situ tidak ada satupun data Keter, Hokma, Bina, Hesed, dan seterusnya, mahkota ilahi, kebijaksanaan, pengertian, rahmat, keadilan, terus kehadiran Tuhan di dunia, keabadian. Tidak ada yang kena kepada Yesus, satupun. Nanti dibantah. Lalu kemudian kamu bantah pakai data orang Yahudi, jangan pakai asumsi. Kamu datanya Yahudi. Jelas. Sama seperti saya menggunakan data Yahudi, tolong kamu bawa data Yahudi juga ke sini. Oke, silakan. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan Yesaya 43 nomor 10. Kan jelas itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim yang dibentuk. Yesus gimana? Dibentuk atau tidak? Dibentuk. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana sabar. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana Yesus bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk? Bisa Anda narasikan? Segala sesuatu berasal dari kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Iya, sekarang masalahnya adalah segala sesuatu itu adalah Yesus dibentuk. Segala sesuatu terjadi oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang terjadi. Itu firman. Yesus tidak pernah dengar dulu Zuma, dengar dulu. Yesus tidak pernah dinyatakan adalah yang dibentuk, ya. Karena bagaimana Dia bisa menjadi manusia? Roma 1 nomor 3, dia berasal dari sperma Daud. Sperma atau Daud artinya sumber gimana Mbak? Sementara nerima firman aja dia masih terima. Dia datang bukan atas kehendaknya. Gimana menjadikan sumber? Yang mengutus. Izin dulu Bang Juma, izin Bang.
Bang Juma jika menyebutkan ayat, tolong dibaca biar kita sama-sama baca. Bukan Roma sekian, atau bukan selintas. Biar kita sama-sama baca atau saya yang bacakan, biar kita sama-sama dengar apa Oke. yang abang baca. Silakan, Roma silakan. sekian itu, dia saya Di itu apa? Roma 1 nomor 3. 43. Yesaya 43 sudah jelas dikatakan ayat 11 ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Iya, Terus Yesus mengatakan juga di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Dia sudah mengatakan dia adalah juru selamat. Jadi sudah Betul. berkaitan antara nubuatan dengan penggenapan. Iya, dia Bang Roma, dia jadi adalah kami perantara. Dia Sabar, Bang Juma. perantara. Jadi jika Bang Juma mengatakan ayat, tolong dibacakan, bukan selintas lewat. Jadi biar kita menyimak yang di bawah, biar typingan juga sehat. Sabar Pok. Roma 1 Karena nomor dari Roma 1 typingan- nomor 3 coba Anda baca. Di situ ada dikatakan spermatodaud. Berasal dari spermatodaud. Berasal dari benih Daud. Berarti dia dibentuk. Bagaimana dia bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk jadi manusia? Itu dulu poinnya. Nah, ini Bang Juma, Apakah ini dia akibat melayang kami. dari langit turun? Enggak. Bukan berdasarkan Dia narasinya dibentuk. Bang Juma, kita sama-sama baca dulu pelan-pelan. Iya, silakan. Gitu. Berapa tadi? Roma 1:3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tidak ada dari sperma Daud. Bahasa aslinya di situ jelas. Keturunan itu benih. Mani. Keturunan Daud. Sperma. Itu artinya tuh keturunan Daud. Kita pakai bahasa Indonesia supaya kita semuanya bisa menyimak baik-baik. Jadi, Lu pakai bahasa yang Pok. lain. Sperma itu bahasa aslinya spermatodaud Ini keturunan artinya Daud. benih Daud. Yesus itu adalah keturunan Daud karena Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Dikatakan Bukan Yesus sperma dari Daud. Sperma. Sperma Daud artinya Daud. benih. Artinya benih Jadi, Bang dari Juma, Daud kan gitu. Ya ini Jangan data. juga untuk penonton. Ini data. Sabar Bang Juma, sabar Bang Juma. Iya. Makanya selama ini, sabar Pok Cemplok. Makanya selama ini ketika Bang Juma debat selalu mengapakan ayat ini berdasarkan narasi sendiri. Ini kan sudah ketahuan Bang Juma menarasikan sendiri padahal tidak ada kata-kata sperma. Tidak ada kata Sperma itu dari bahasa Daud. Yunani. Sperma itu bahasa artinya Yunani. keturunan Daud. Ya Yesus terserah. itu adalah Bahasa keturunan Daud, kalau bukan kalau dari sperma berbicara Daud. kalau berbicara Bukan. kan ada kata dari di sana. Di situ jelas Yesus itu dikatakan lahir X. dari keturunan Dikatakan Daud. X. Sabar Pok. Dari Roh Kudus. X itu artinya dalam bahasa Yunani adalah dari. Sperma itu artinya benih. Dan biasain pura-pura. Enggak salah. Sperma Oh, itu jangan gini, pura-pura. Silakan, Bang Demi. dari bahasa Pok Cemplok, sabar. Yunaninya sperma sabar. Sperma itu apa? Spermatos itu maknanya Artinya? penggunaannya Maknanya? translate-nya descendants, offspring atau keturunan. Ya betul Descendant dari itu benihnya kan. keturunan. Sama aja. Sperma itu Enggak, di sini benih. keturunan. Benih, turunan. Secara daging Anak-anak. dia diperanakan dari keturunan Daud. Ya betul. Ya sudah selesai berarti Iya, Yesus jadi itu bukan- dibentuk. Bukan berarti Di sini dari sana. bukan sperma yang kau pahami. Iya memang Iya, memang itu artinya dari betul. pernikahan, Memang dari Benar, pembuahan. memang harus betul. diperhatikan Tidak dulu, mungkinlah karena Daud perjanjian yang lama menghamili sebentar Maria. dulu. Memang betul. Iya, makanya diam dulu cuma. Kita lihat dulu seed atau spermatos ini, kita padankan dulu dari perjanjian lama ini apa sih gitu loh. Kenapa Ya, harus silakan. menggunakan kata itu? Jadi di dalam kalimat ya ayat itu adalah kata Ben Yahla. zera padannya. Oh, zera. Diam dulu cuma zera ya. Itu ada sepadan dengan Genesis 1 ayat 11. Vayomer Elohim tatse haaretz da dese esep meseria zera es pari oseh pari. Sudah? Zera. Jadi Tuhan ya. Tuhan
membuat benih di atas dunia, apakah Tuhan menghamili bumi? Zuma. Saat Tuhan menciptakan dunia nih, terus benih Salah. Tunggu dulu Zuma, Tuhan, tunggu dulu. salah Anda Tunggu, memahami Zuma. kitabnya orang. Nggak bisa. Tunggu Zuma, sabar dulu Zuma, sabar. Saya nggak ada waktu dari tadi Iya. kalian ngomong gantian loh, Diam Mbak. dulu Zuma. Saat Gimana, Tuhan mencurahkan benih di atas bumi, apakah Tuhan kamu mau nyatakan menghamili bumi? Loh, Yesus itu bukan dikatakan benih Saya Tuhan, dikatakan tanya. benih Kan tadi Daud. saya udah bilang spermatos Itu berbicara- di sana. Itu Tunggu berbicara dulu, pohon, Mbak. Bicara tentang DC, ESEP, Bedanya kemudian apa berbicara. spermatos sama zera? Kamu pahami Bedalah. dulu. Bedalah. Gimana bedanya? Benih itu merujuk kepada pohon yang diceritakan Tuhan dalam Kejadian 1 nomor berapa tadi yang Anda ambil itu? Itu berbicara Iya, mengenai saya tanya tanaman. benih di sana bedanya di mana? Ya, sama-sama benih, tetapi satu Iya. berbicara pohon, tumbuh-tumbuhan, Nah. satu berbicara manusia. Justru saya yang bertanya tanya, spermatos kepada Mbak dengan ini. zera itu bedanya di mana, Zuma? Sama-sama benih, sama-sama Terus? benih. Terus apa jadi masalahnya? Tuhan menghamili bumi. Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Oke, gini. Kenapa jadi Kamu berarti nggak nangkap Tuhan? maksud kalimatku gini, Zuma. Anda Dengar, tidak memahami dengar, kitabnya Yahudi. Anda yang Kok tidak saya memahami. kamu nggak Ketika tahu. dengarkan Kamu ketika bukan di dalam tahu. kejadian yang Anda bawa, Zuma. di situ diawali dengan kata Masria. Masria itu menghasilkan, bukan Tuhan. Coba kasih Bukan kasih Tuhan Bang yang dulu ngomong. Tuhan. Nanti ribut. Saya dulu. Ya, oke, Tenang. oke. Lanjut, Sabar. Bang. Ini saya mau luruskan. Ibu Maryam, jangan kira Anda tidak, yang Anda hadapi ini tidak paham Bibelnya orang Yahudi. Jadi coba. seenaknya Anda untuk mengatakan sesuatu. Ingat, ketika ada kata tatse, di situ juga melahirkan. Pengertian orang Yahudi itu juga melahirkan. Hearetz itu kepada bumi. Apa yang dilahirkan kemudian? DC, kemudian Esep. Apakah kemudian bumi melahirkan? Kan tidak. Tapi kan yang dikatakan di sana Masria, menghasilkan benih, zerah. Sama seperti Daud ketika bercerita tentang sperma. Daud menghasilkan sperma. Spermanya itu melahirkan keturunan. Keturunannya itu diantaranya Yesus. Apa masalahnya? Di situ spermatos itu maknanya keturunan, Kak ngawur. Ya sama memang. Yesus keturunan. Makanya ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias? Kemudian mereka menjawab anak Daud, anak Abraham. Betul Kemudian itu. apa kata Yesus? Nah, sekarang pertanyaannya, saudara-saudara. Yesus apa? Jawab Yesus. Jawab Yesus adalah. Sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan Jawab bumi itu Yesus. punya keturunan dan berasalkan dari keturunan manusia? Tunggu. Kemudian Ini jawab dulu deh. Dengar. Iya, saya jawab. Oke, Iya, silakan. kenapa ini dipadankan dengan zera di Kejadian 1 ayat 11? Karena saat hamilnya Maria itu tanpa pembuahan sperma dari pria. Itu pertama. Makanya dia dipadankan dengan zera. Sama seperti bumi yang menghasilkan benih-benih tanpa harus dibuahi oleh seorang pria. Seperti itulah rahim Maria tanpa dibuahi. Makanya dikatakan benih ilahi, zera. Jangan kamu bilang spermatos, ini mengkonotasikan sperma Daud. Seolah-olah Daud menghamili Maria. Tidak. Bukan begitu. Makanya Dia punya dikatakan, keturunan. diam dulu Zuma, saya belum selesai narasinya. Diam Nggak dulu. nyambung Anda, Mbak. Nggak Diam nyambung. dulu Zuma, diam dulu. Ini data yang Anda bawa Diam semakin dulu, memberatkan Anda Zuma. nanti. Kenapa saya katakan di sana zera itu yang dinyatakan sebagai zera? Coba kita buka ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan apa? Tuhan menaungi dunia. Sudah, Tuhan roh Allah melingkupi dunia. Itu sama seperti saat kejadian Maria dinyatakan sedang hamil oleh malaikat. Dikatakan apa? Roh Elohim dia bersyakan. Sudah berdiam. Ya, dinaungi oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Makanya dikatakan Elohim bersyakan di dalam tubuh Maria. Bukan dikatakan di sana spermatos dalam konsep pria dan wanita berhubungan badan. Makanya dikatakan di sana zera. Inilah padanan dari Kejadian 1 ayat 2 dengan Kejadian 11 dengan konsep kelahiran Yesus sebagai Mesias. Oke, saya mau tanya kepada Mbak ini. Silakan. Ketika dikatakan zera esperi, ketika dikatakan dalam kitab yang Anda bawa, zera
Peri, apakah benih pohon itu pohon atau bukan pohon? Benihnya maksud saya, keturunannya. Coba Anda jawab saya. Pohon. Pohon. Apakah benih Daud itu manusia atau bukan manusia? Benih Daud. Manusia. Iya. Manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Manusia, dia Tuhan. Ya, manusia udah selesai. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia ciptaan atau pencipta? Pencipta. Lah, manusia pencipta. Iya. Aduh, loh, kenapa bisa manusia pencipta? Makanya tanya dong dari tadi, kamu baca. Saya udah tanya. Makanya aku bilang, jangan paksa saya untuk membuat Mbak ini tersudut. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, saya lebih paham dari Anda. Loh, saya tanya sama Anda. Ya udah, makanya aku tanya. Makanya kita tanya, apakah benih pohon itu pohon, keturunannya, bibitnya selanjutnya pohon? Bisa berubah menjadi hewan? Tidak. Sekarang benih Daud manusia. Apakah manusia benih Daud ini Tuhan pencipta? Betul. Dari mana Anda mengatakan betul? Enggak. Dia tadi memaksakan zera, benih pohon. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22. Kejadian yang tadi, ciptaan yang tadi Mbak, yang tadi fokus ke yang tadi Mbak. Apakah manusia ini pencipta langit dan bumi? Dalil mana yang Anda gunakan? Silakan. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22, ya. Dan berfirmanlah Adonai Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengetahui tentang yang, dari Kejadian 1 ayat 26 deh, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa, diam dulu, berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, panim ya, ingat, citra ini panim, citranya, dalam citra panim Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Paham? Kenapa dikatakan Yesua adalah Elohim itu sendiri? Kamu bertanya, Yesua lahir dari manusia. Dia Kejadian menjadi 1 itu, saya tidak Kejadian 1 itu bahasan Adam, bukan Yesus anak Maria yang dibahas di situ, Ibu. Mbak, jangan dipersulit. Anda nggak usah makin sulit nanti Anda. Kejadian 1:26 itu Adam, bukan Yesus. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu membahas Yesus atau Adam, bahwa Mbak? Elohim menciptakan, ya, Adam manusia atau sesuai Yesus? citranya. Iya, Adam atau Yesus? Kamu bertanya yang diciptakan? Iya, yang diceritakan Kejadian 1 Kamu tanya dong yang menciptakan 26. siapa? Kamu tanya dong yang menciptakan siapa? Ya kan udah pasti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Ensof. Terus, makanya apa Beresit bara Elohim. Beresit, dengar, Beresit bara Elohim, ya. Reshit, sang sumber memancarkan 10 sifatnya, 10 sefirotnya. Dan ini sepadan dengan Yohanan 1 ayat 1. Beresit haya hadafar. Reshit adalah hadafar, adalah sang firman. Makanya Yesus sudah katakan apa? Sang pemilik firman. Kamu nggak bisa bantah itu. Beresit bara Elohim. Saya bantah. Apapun narasi Anda saya bantah. Silakan. Sekarang oke. Kamu pakai bawa narasi Judaism, sekalian rabi sekalian. Kamu bantah pakai narasi. Oh, nggak perlu. Emang ada Yahudi. Nggak perlu. Anda yang makin sulit nanti. Bantah. Begini. Saya tunggu rabinya kamu. Kamu mau pakai rabi siapa? Coba. Nggak perlu terlalu lebay. Tapi Anda sudah. Mbak Maria. Coba kamu narasi liar dong. Yang liar itu yang mengatakan pencipta itu adalah manusia. Gitu. Anda nggak sadar. Kamu bernarasi. Kamu harus membawa narasi yang berotoritas. Saya membawa dari tadi narasi. Otoritas Anda mengatakan manusia pencipta dan bumi itu dari mana? Betul. Mana dalilnya? Mari kita tunjukkan lihat. saya. Di kitabnya orang Yahudi mana? Manusia menciptakan langit dan bumi itu di mana? Silakan. Okay.
Raja darah dan Terlalu daging berani, ya, ya. kita lihat. Benarkah Tuhan itu memiliki citra darah dan Loh, daging? bukan, pencipta langit dan bumi itu manusia. Kan tadi Anda menyatakan benih Daud itu manusia. Betul. Dan Tuhan Anda tidak mau. manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Anda mengatakan ya. Mana narasi Anda itu dibangun oleh dalil mana? Tunjukkan. Iya, tunggu dulu. Mari kita lihat ya, Raja Ya, darah dan silakan. daging. Saya sudah mau melunak dengan membahas perjanjian kitab saudara. Kenapa lari ke Yahudi? Anda makin berat nanti. Oh enggak, saya malah menunggu kamu menggunakan. Loh, ini saya sudah menunggu. Saya menunggu narasi kamu yang menggunakan. narasi yang ibu bangun dari kitabnya orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan, Iya. saudariku, Saya tunggu akan kamu, makanya semakin saya tunggu kamu mempersulit menggunakan Anda. narasi rabi. Kamu enggak menggunakan narasi rabi. Nah, mana narasi rabinya mengatakan pencipta langit dan bumi Hasem itu adalah manusia? Saya tunggu, silakan. Saya tidak menyatakan manusia biasa seperti saya ya. The king of Enggak the apa-apa. Iya, Yang raja jelas oleh manusia. yang jelas Daud itu manusia biasa, keturunannya manusia biasa. Ayo. Anda tadi bawa Sirah. Nah, silakan. Assalamualaikum Gurunda, selamat siang semua. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Silakan. Ya, enggak, nanti kalau mesti menawarkan Gurunda kalau ditimpa terus biar pakai timer maksudnya. Lanjut nanti diskusinya. Iya, Siap-siap. Teman kita bagus kok diskusinya. Oke. Dari tadi ini kondusif dan terkontrol. Jadi saya pikir nggak ada timer. Biasa aja. Iya, tadi sempat Bang makanya saya bilang nawarin. Oke, lanjut. Kita tunggu narasi saudari kita Maria bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Raja darah dan daging. Berapa lama Mbak kita tunggu? Silakan kamu bernarasi dulu. Saya mengambil data dulu. Oke, baik. Jadi ketika saudari kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan adalah keturunan Adam, mau sampai 2 hari sebelum kiamat pun data itu tidak akan ada, kecuali ada revisi baru. Kamu tenang aja. Oh ini, oke. Oke, Kamu oke. bilang data itu tidak akan Iya. ada. Semot Silakan, Raba silakan. 8, ya, dia berkata begini. Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja, darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Baruku, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Dan yang Maha Kudus menyuruh Elia. Nah, raja darah dan daging. Tuhan Apa itu? dikatakan raja darah dan daging. Kamu Apa bisa yang bantah Anda nggak? maksud Silakan ini? kamu bantah. Apa yang Anda sampaikan ini? Loh, Mana apa yang Anda sampaikan? pencipta Yesua, langit dan bumi itu manusia? betul, Mana? datang sebagai manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah raja darah dan daging sesuai di dalam ayat Semot Raba. Kamu bisa bantah nggak? Saya Ya, tunggu mana? kamu. Saya tunggu Mana? kamu bahwa Saya dia adalah minta- raja atas manusia. Silakan. Mana? Saya tunggu. Cuma. Saya tunggu. Yang saya tunggu, kalau Anda hanya membahas itu, coba Anda lihat di dalam Ibrani 8 nomor 1. Itu dibantai itu. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di Saya sebelah kanan tunggu. Saya tahta udah bilang yang tadi, maha Cuma. besar di Data surga. kamu minta raja darah dan daging, saya sudah tunjukkan. Tidak ada bahwa dinyatakan dia di situ bahwa dia adalah raja pencipta. darah dan daging. Dia Tidak betul ada. manusia. Tidak Dia adalah ada raja disebutkan atas di sana. segala manusia. Dialah yang memiliki darah dan daging. Dialah raja segala raja. Sekarang saya tunggu Raja yang kamu memiliki- bantah bahwa Yesua adalah raja darah dan daging. Silakan Cuma. Saya tunggu. Mana manusia yang menciptakan langit dan bumi, dalilnya mana? Loh, raja segala manusia. Kamu nggak dengar Raja- tadi? Raja segala yang Anda- manusia. Kamu nggak bisa bantah. Raja segala manusia itu manusia gitu maksudnya? Loh, apakah dikatakan dia di sana menjadi manusia biasa seperti saya? Menjadi seperti manusia. Seperti manusia. Bukan dikatakan Saya dia minta manusia. saya minta Manusia Mbak biasa. baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak? Silakan baca. Silakan baca. Ya, silakan. Silakan kamu baca. Kak, kita lagi nggak CCA di sini. Oke, baik. Saya bacakan ya. Anda mau terjemahan baru, terjemahan lama saya bacakan. Di dalam
Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut saudari ini, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Tuhan atau apa? Manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Sudah dikatakan dia Hakadus Baruchu. Berarti kita juga Hakadus Baruchu. Yohanes 1 ayat 3. Berarti kita juga ini sama seperti Yesus. Kita juga seperti yang Anda gambarkan. Kita lah yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia, sesuai Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Loh, bukankah kita akan menjadi terikat bersama-sama dengan dia di dalam alam Yehidah, di dalam pemahaman Judaism? Oke, sekarang kita ini Tuhan juga. Loh, bukankah kami memang mengatakan kami adalah ilah-ilah kecil? Enggak, saya tanya, berarti Yesus juga ilah-ilah kecil? Bukan, dia ilah besar, the king of the... Berarti Anda juga ilah besar. Berarti Anda juga ilah besar. Anda juga Tuhan besar. Ini dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Apabila Yesus dalilnya yang mengatakan itu. Artinya kami adalah manusia-manusia ilahi, anak-anak Allah. Dalil yang mengatakan itu. Dalilnya yang mengatakan tapi dalilnya juga kamu bawa. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kamu minta dalilnya kalau kami ini ilah kecil. Iya, berarti Anda sama seperti Yesus. Kalau Anda ilah kecil, Yesus ilah kecil. Kalau Yesus ilah besar, Yesus segala raja. Kenapa kamu ganti-ganti? Oke. Anda mengatakan Yesus ilah besar. Anda mengatakan diri Anda ilah kecil. Sama enggak? Apanya sama? Ya sama-sama kami adalah anak-anak Allah. Dia adalah Allah, kami anaknya. Dia Allah, kami anaknya. Apa bedanya? Berarti Yesus ini Allah dalam arti pencipta langit dan bumi? Iya. Berarti Anda? Anak Allah. Berarti Anda juga pencipta? Loh, emang kamu nggak bisa menciptakan? Emang pesawat itu siapa yang ciptakan? Begitu. Jadi perspektif pemahaman pencipta itu seperti itu di dalam keyakinan saudari. Loh, coba tanyakan dulu Billy Judaism. Itu yang dikatakan kreator itu apa sih? Wah, berarti kecil banget pemahamanmu semua. Enggak, saudariku, enggak. Berarti bukan kamu begitu. menyatakan kamu bukan pencipta dong. Wah, kacau. Manusia itu pencipta. Manusia itu pencipta. Apa pemuda agama sampai kayak gitu banget? Ya, berarti saudara-saudara Kristen itu Tuhan juga ya. Akui dulu, lu bukan pencipta, bukan nggak bisa menciptakan apa-apa lu, manusia bodoh. Akui dulu cuma. Akui dulu. Kalau manusia. Akui dulu. Iya. Berarti kita saksikan ya teman-teman, khususnya Mbak Maria itu mengaku sebagai Tuhan. Bodoh, gitu. kamu nggak pernah membuat apa-apa. Baru kali ini masih ada penciptaan di Kristen narasinya. Sabar, Cemplok dia dulu sih, cemplok aja. Iya. Berarti saudari-saudara Kristen ini adalah pencipta. Oh iya. Pencipta alam Saya bisa membuat apa saja. Saya bisa membuat pot. Saya bisa berarti saya dengan Yesus sama dong ya? Kalau Yesus menciptakan yang lebih besar. Kan dia menciptakan kita itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Iya. Kalau saya, makanya saya bilang saya adalah Allah kecil. Antara Tuhan pencipta dengan manusia yang berkarya sama enggak? Gitu kan? Loh, Tuhan memang berkarya. Iya, antara manusia yang berkarya dengan Tuhan yang Maha Menciptakan itu sama enggak? Benar, Zuma. Iya, biar saya jawab. Tuhan
Maha berkarya, makanya dia disematkan kata maha. Makanya dunia ini adalah semua karya. Kalau manusia, sedangkan manusia adalah karya. Ya, kita kalau manusia, kita juga berkarya. Kita berkarya, tapi bukan maha karya. Kita berkarya. Apa karya kita? Meja karya kita. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Pesawat karya manusia kita. Atau Tuhan? Gimana? Keadaan Yesus yang sesungguhnya manusia atau Tuhan? Dia adalah raja segala raja, baik yang saya raja tanya, atas manusia, the king of man, the king of Messiah, the king of the king. Itu kamu nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa baca bantah. Ibrani 8 nomor 1. Tunggu dulu Juma. Kamu selesaikan dulu satu. Raja segala raja. Kamu jawab dulu. Berarti kamu mau menyatakan manusia tidak mampu menciptakan apa-apa. Aspek raja di atas rajanya Yesus itu yang mana, Mbak Maria? Tadi itu kembali ke tema dulu, selesaikan satu tema dulu baru pindah, nanti meluput kemana-mana. Iya. Ya. Maria Tuhan dulu. kecil. Kamu harus akui dulu bahwa dengan tidak gimana? menghina kecerdasan manusia yang sudah diciptakan melewat citra Allah itu sendiri, harus kita akui, kita ini pencipta dan Dia adalah Maha Pencipta. Kenapa Anda menolak bahwa Anda sudah merendahkan kecerdasan yang sudah diberikan gitu loh? Enggak, ini kita berbicara mengenai kita kreator. Dia the creator itu sendiri Maha. Bung, ini kita berbicara mengenai keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Emang saya makanya tadi saya bilang Zuma, kamu akui dulu kalau Yesua itu adalah Maha Pencipta. Di mana dalilnya Yesus Maha Pencipta? Yohanes 1 ayat 3. Saya kamu makanya jangan Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Kamu bantah aja nggak bisa, nggak pintar. Kenapa nggak bisa? Sekarang ketika dikatakan pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yesus di situ di mana dia? Hadafar. Iya. Beresis hanya hadafar. Dia oke. Sesuai kejadian. Oke. Bacakan ulang. Beresit bara Elohim. Nggak usah. Itu dari luar kepala. Itu luar kepala itu. Atau memancarkan 10 sefirotnya. Lalu di dalam Yohanan 1 ayat 1 berkata Reshit haya hadafar. Reshit sumber adalah sang firman. Oke. Yesus adalah Yesus. Begini Mbak Maria. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan Dia siapa? Tidak ada Yesus, hadapkan. Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Jadi ini bicara tentang Yesus ini. Oke, baik. Tenang teman-teman. Tunggu dulu, kamu tenang, sabar. Sabar. Kamu kan udah paham nih sesuai sabar, Mbak Maria, sabar. Satu. Kamu kan udah paham nih Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang Yesus. Boleh nggak saya nanggapi gitu? Sabar. Tadi kamu udah tanggapi, kamu kan udah paham. Oh Yesus, berarti kamu udah paham nih, karena itu bukan Alkitab kamu. Notabene kamu nggak akan pernah paham. Sudah? Jangan doktrin saya seperti orang di gereja, Mbak Maria. Betul, kamu nggak tahu apa-apa. Secara Judaism pun kamu tidak punya data dari rabi, dari rasul, atau dari kamu nggak punya apa-apa. Dari Kabbalah kamu nggak punya apa-apa. Baik. Baik, Anda kan Tuhan ya. Anda kan Tuhan ya, pencipta Anda kan. Tunggu dulu Zuma. Kamu akui dulu bahwasanya kamu mengkerdilkan manusia. Kamu menyatakan manusia tidak mampu mengkerdilkan Tuhannya setara dengan manusia tadi siapa? Aku ya. Loh, saya tadi bilang apa? Yesus adalah Yesus Maha Pencipta. Anda samakan dengan yang ciptaan, gimana ceritanya Mbak? Yesus Maha Pencipta. Kan kamu tadi tanya, bersamakah kamu dengan Yesus? Enggak sama. Kalau Maha Pencipta, Anda ciptaan mana sama? Sama enggak? Maha Pencipta dengan ciptaan, sama enggak? Dia Maha Pencipta, saya menciptakan. Kalau dia bapak saya, kalau dia bapak saya anaknya. Kalau dia Allah, saya anak Allah. Kalau dia Allah yang besar, saya Allah. Sekarang saya tanya, kalau anak manusia, anaknya manusia, kan gitu poinnya. Betul? Tunggu dulu Zuma. Kok tunggu terus? Anda hanya bicara sendiri. Tapi nggak ada yang benar ucapan Anda. Kamu akui dulu Zuma. Saya akui Anda akan sama seperti Yesus. Ketika Yesus itu adalah Maha Pencipta, maka Anda juga Maha Pencipta. Kalau Anda tidak bisa bukan Maha Pencipta, Yesus juga bukan Maha Pencipta. Ya mana sih? Kita akan sama seperti Yesus.
Hah, Yesus maha pencipta ya, Anda juga maha pencipta. Yesus manusia, Anda juga manusia. Jadi gini loh, Zuma, maksudnya kamu ini akui kita dulu. adalah Kan tadi saya udah bilang, Yesus sesuai ya kita orang Yahudi dikatakan Anda mau apa? paksakan Raja seperti darah dan apapun, daging. Yesus tetap Semut raba manusia. lapan dikatakan dia apa? Gak bisa, Anda mau seperti Mengapa yang terberkati apapun, disebut Raja Kemuliaan? memaksakan Karena dia seperti memberikan apapun, kemuliaan kepada Yesus mereka tetap yang takut manusia akan dia. dan Anda akan Raja darah dan Suaranya daging. kurang gede, Bu Ceplok. gitu. Sudah. Sekarang saya Raja bicara darah ya. dan saya daging. tambahkan ayat Boleh ya? ini, Itu Kak, Raja sebentar. darah dan daging. Kamu bantah dulu di sini. Nggak ada dalilnya itu, nggak ada dalilnya pencipta itu darah dan daging. Ya, ini saya mau begini host, pakai Ini parah. Pakai timer aja kalau bisa. Saya bantu ini. Tuhan kita adalah roh, punya darah dan daging. Bagus satu-satu lah ngomongnya. Ini sesuai Kolose sesuai data satu. kita itu. Sebentar Kak Biar Mari, ini kami kita yang baca aja dibawa. ayat yang Anda satu salah lagi. artikan kitabnya orang. punya darah dan daging. Nah, kalau Tuhan punya daging darah, emang kenapa? Emangnya iblis yang tidak punya darah dan Sudah, daging? bisa dijemplok Apa sih kita cemplok? buktikan dengan ayat ya. Sekarang kita kasih kembali lagi tambah kepada ayatnya. Oke, kita Yesus kembali itu. lagi ya. Yesus itu Kita maha Kolose pencipta 1, katanya. Kolose 1 ayat 16-18. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang Oke, ada pengakuan di Paulus sorga itu, dan pengakuan yang Paulus. ada di bumi. Boleh nggak saya Ya, nggak minta ada masalah. pengakuan Yesus bahwa dialah maha pencipta? Boleh nggak saudari-saudara saya Loh, di sini? kan sudah Boleh saya bilang tadi, ayatnya ada. Iya, itu pengakuan Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah pencipta ada nggak? Loh, Anda bisa lihat dari awalnya dia siapa? Enggak, dia kan mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Iya. Kata Yohanes, di dalam dialah segala mana yang harus saya percaya, Yesus atau Semoga Yohanes. dijelasin berkali-kali, Aduh, Zulkifli. Itu ayat itu Cemplok udah diem, dijelasin cemplok. berkali-kali. Jangan mengganggu. Ya kan saya harus percaya Yesus, bukan orang lain. Lanjut Bu Ceplok, gas Bu Ceplok, lanjut Bu Aku Ceplok. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Kata teman-teman, Yesus itu adalah pencipta. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Zulkifli, kamu kalau nggak paham, kamu itu karena kamu sempit otaknya. Jadi jangan nyalain Tuhan. Nggak Tuhan boleh kita gitu. tidak- Yang Cemplok, ngalahin cemplok. Tuhan kan kalian. Tuhannya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, kuku sendiri. Loh, Itu Tuhan jajan sendiri. amin. Tuhannya sendiri yang mengatakan loh, kalian lagi lebih hebat dari Tuhan kalian. Makanya aku minta mana dalilnya? Aku yang menciptakan, mana dalilnya? Kan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu belum bisa membantah pernyataan saya. Ya, disesuai semut raba yang tadi yang saya sampaikan. Tuhan itu adalah raja darah dan daging. Semut raba Mana 8. dalilnya Tuhan itu darah dan Mana daging? dalil? Di mana? Astagfirullah. Itu kan kata orang Yahudi kok kamu mana dalilnya Enggak, bagaimana kayak anak. saya tanya dulu, menurut saudari ini Tuhan Anda itu roh atau darah dan daging? Jawab dulu. Saya tadi udah jawab. Kamu bantah dulu. Tuhan Zuma. itu Kamu bantah dulu. Raja Makados dan daging. baruku sesuai Tuhan Semut itu Raba 8 dikatakan dia adalah raja darah dan daging. Itu sesuai isi dari Semut Raba 8. Ini kitab orang Yahudi. Kamu boleh cek di Sefaria. Kamu bantah dulu. Tuhan itu raja darah dan daging. Itu yang saya tunggu, Zuma. Iya, coba Silakan. tunjukkan dalilnya, coba. Ya, Belum bantah bisa dulu open dengan cam. dalilmu, Kamu lihat Zuma. follower saya Enggak, berapa? tunjukkan dalilnya. Ini kan dia cuma membawa narasi kitabnya orang tanpa dia membuktikan. Di ayat berapa Siapa coba? adalah- Di ayat berapa? Jangan pikir saya ini jemaat gereja, Mbak. Silakan perlihatkan. Caranya gimana? Buka kameranya lah. Buka Kamu kamera. tengok follower saya Di ayat berapa? berapa? Kamu ada nggak? Loh, kok jadi kasar gitu, Mbak? Ya coba lihat. Kamu punya mata kan bisa Emosi lihat nggak? nih, Tadi saya udah emosi ya? bilang. Kepepet. Follower saya belum banyak. Saya belum bisa open cam. Kalau saya bisa open cam, saya udah tunjukkan dari tadi sama Iya. kamu semua isi Sefaria. Shemot berapa? Semut Raba 8 saya udah bilang. Datanya di mana? Sefaria. Iya, tahu. Terus Astagfirullah. cuman bisa gimana? bilang Sefaria, Shemot 8, Saya cuma bisa baca bilang ulang, gitu. Saya baca ulang.
Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja darah dan daging, tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Barukhu, nih, menyuruh Salomo duduk di singgasananya, seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Paham nggak? Apa sih? Loh, wah, Saya tanya mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia? Mbak ini jawab apa? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Mama. Nggak usah diulangi Bu Marmar, nggak usah diulangi. Semua udah mendengar. Mana? Aku gini ya penonton, dengar penonton. Saya nggak perlu lah ngomong sama Zuma lah ya. Dengar ya teman-teman. Memang berat ngomong sama saya itu berat, Mbak. Diam dulu Zuma, diam dulu. Dengar ya penonton. Ngadi-ngadi ngomong pencipta dan bumi manusia. Apa nabinya kalian ya? Rabeinu kalian ya, kalian mengakui dan memaktubkan Musa itu sebagai nabi di dalam kitab kalian. Kalian harus mengakui ya bahwa Musa dan keturunannya mengakui Tuhan Elohim Adonai mereka itu raja darah dan daging, King of the flesh. Memang dia yang merajai segala, bukan cuman dia Tuhan itu raja alam semesta yang merajai segala sesuatu. Itu Tuhan memang betul. Tapi bukan wujudnya yang daging dan darah, bukan. Tapi dia adalah raja dari segala apa yang ada. Jangan ketakutan, jangan ketakutan. Saya udah bilang jangan ketakutan, jangan ketakutan. Dengar ya, diam dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu saja Zuma, bisakah dia menunjukkan bahwa Tuhan ya Elohim Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Moses ya, Ishak dan Yakub dan Moses bukanlah raja darah dan daging. Saya tunggu ayat pembantahan kamu. Saya tunggu 10 menit aku kasih waktu untukmu membantah. Satu detik setelah Anda diam saya bantah. Sebelum dibantah saya bertanya boleh nggak? Sabar. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Raja darah dan daging itu maksudnya dia merajai segala yang berbentuk fana, alam semesta ini. Dia merajai air, dia raja tanah, dia raja udara, dialah raja segala raja. Bukan berarti wujudnya itu darah dan daging. Yang namanya Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Anda baca 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17 nomor 7, nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Jangan Anda pelintir kitabnya orang, nggak bagus, Mbak Maria, nggak bagus. Itu fitnah bagus. Nggak bisa begitu, Zuma kamu. Kamu sementara ini berfitnah-fitnah Ria, tetapi THR kamu terima. Saudara, Ibu Maria ini yang memfitnah Tuhannya orang Yahudi, mengatakan dia adalah raja daging dan darah katanya. Sementara agama Yahudi mengajarkan Tuhan mereka itu tidak sama seperti apapun. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Elohim. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Yeremia 10 nomor 6. Yesus darah dan daging tidak ada yang sama. Oh, tadi dia sudah akui Yesus itu adalah keturunan Daud. Yesus itu Daud, anaknya Daud adalah manusia. Udah selesai. Makanya Mbak Maria tadi itu kepepet dia. Pencipta alam semesta adalah manusia. Mana dalilnya? Oh, lari kepada Shemot 8. Dicari di sana nggak ada Tuhan pencipta manusia itu adalah darah daging. Nggak ada. Yeremia 10:6. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak sama dengan makhluk. Itu siapa? Menurut kamu tuh Yeremia sebelum Musa apa sebelum Daud? Gimana ceritanya ini? Yeremia nggak perlu. Dengarkan, 600 tahun sebelum Yesus lahir itu Yeremia sudah lebih duluan ada. Jadi tidak perlu Anda bertanya seperti itu. Yeremia menyatakan Tuhan tidak sama seperti apapun. Apakah karena dia selisih beberapa ratus tahun kemudian, oh Yesus itu serupa dengan manusia maka dia tidak bisa, nggak bisa bang. Alkitab, ya Quranmu aja kamu nggak pernah jelaskan ke kita. Ini kitabnya Yahudi, Bung, bukan kitab lo. Terus ini kamu kitabnya Yahudi.
Ini Walaupun kitabnya kitabnya Yahudi, Yahudi, bukan kitab lo. Lu kamu kan tidak Kristen. bisa membedakan kalau itu Talmud atau itu tulisan Nggak Torah. perlu Tidak yang bisa kayak dibedakan. gitu-gitu. Kamu membedakan manusia dengan penciptanya nggak bisa. Bisa kau bedakan antara pencipta dengan Kamu manusia? masih ingat nggak waktu debat sama saya tentang Yekonya? Oh, Ya, jelas dong. Yeko, kamu Yekonya Yeko, kamu tidak masih punya ingat? lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Nah, Ayo. sekarang lagi kan? Sekarang Ada lagi nggak? dia. Ada nggak dinyatakan di dalam kitab Anda bahwa di kitab Quran Yahudi ada bahwa nggak? keturunan Quran ada Yahudi? Ayo. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Kenapa larinya ke Al-Quran? Loh, kamu kan orang Islam, jelaskan di Quran. Kenapa kamu jelaskan apa materinya apa? Apa Kamu STT materinya? emang? Apa Iya, materinya? materinya kamu sekolah STT. Ginilah tanda-tanda orang kalau nggak Sekolah ngomong. STT nggak? Orang Ngomong bahas dengan Cuma itu orang bahas sama dengan apa? ngomong dengan orang bodoh. Oh gitu. Ngomong dengan Juma itu sama dengan ngomong Jadi dengan gini, orang jadi bodoh. gini teman-teman, Karena kalau dia ada bicara orang Muslim sendiri, yang datang tidak sudah bertentangan, memberikan oh, kesempatan dimaki, orang lain habis-habisan. bicara. Jadi Kan ngomong kita dengan dari Juma tadi itu ganti-gantian. sama dengan ngomong dengan orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak Mulai memberikan framing ini. orang lain berbicara. Oh, Dia dari tadi bertanya, apa? dia Jadi dari tadi itu saya ngomong sendiri gitu. Justru Iya, Bang Juma tadi kamu ngomong sendirian. sendiri, Dari ngomong tadi sendiri. Bang Juma sendirian. Saya pun nggak ikut ngomong, Pak. Justru kan tadi kawan-kawan yang saling menimpali. Karena gini, kenapa Orang saya baru menimpali? masuk ya, Dia kepanasan dari bawah ini. kita, Minum air putih dulu saudaraku. tidak Jawab bisa sedikit begitu. yuk. Minum air dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini, di mana pertama kita dinonaktifkan. Nggak mau dinanya. Dinonaktifkan. Kemudian Diskusi kayak gini kayak diskusi apa ya, nggak berimbang gitu loh. Yang berdiskusi nggak mengerti yang di apa sahabat-sahabat istilahnya ya, curhat dia kajiannya curhat. belum nyampe gitu loh. Aduh. Ada lagi tadi yang Kayak mau ada mencari lagi yang menang tadi gitu. seseorang bahas Enggak, gini loh, kitab kita Jorah menerangkan Yahudi, sesuatu. Ini Kita, mengedukasi yang di bagaimana bawah. kemudian kita 10 menerangkan dari sesuatu Kabbalah tapi itu dia nggak menjangkau, jadi memberikan gini Yesus jadinya gitu loh. sebagai Apalagi Kak Tuhan Mar itu itu kan sendiri. bahasanya udah jauh ya, Lucu, kedalaman teman-teman, ya. Kenapa pengajaran saya mengatakan Yudaism kan lebih dalam dia ya. salah lawan Cuma gitu. nggak nyampe, Ketika dia kayak membahas males tentang juga Kabbalah gitu. atau tradisi itu Padahal saya kasih ayat-ayat sederhana Kemudian aja dia tadi ingin masih mencoba balik ke sana mengambil lagi. narasi Sudah saya untuk bilang apa Tuhan itu Yesus itu inkarnasi di dan situ. dia itu sendiri. Dia Mau nggak bisa. kamu katakan dia roh, mau kamu katakan dia daging, Nggak itulah bisa pencipta itu. Sudah mendudukkan dikasih ayatnya, Yesus balik seperti lagi keter, situ, balik mahkota lagi ilahi. situ. Bagaimana Yesus mau dikatakan mahkota ilahi? Capek Kan itu diskusinya. tidak Lagian masuk akal. ngerocos terus Yesus Pak disebut Silpan. mahkota ilahi. Kemudian disebut sebagai hokmah, kebijaksanaan. Apakah Yesus itu kebijaksanaan? Tidak. Lalu kemudian bina, pengertian. Gimana pengertian? Yesus pengertian gimana maksudnya? Yesus sendiri sudah tidak ada lagi ajaran-ajarannya yang murni dari dia. Kan gitu. Seperti yang diterangkan di dalam kitabnya teman kita Kristen. Bahwasanya Yesus memanggil Filipus. Ya kan? Yesus kemudian memanggil Matius. Ya, tetapi faktanya tidak ada pengajaran-pengajaran Lewi. Buku Matius yang muncul di tengah-tengah kita itu bukan Lewi punya. Murid Yesus yang dipanggil di rumah cukai itu bukan. Iya, itu ya teman-teman sekalian. Nah, terus kemudian dikatakan Filipus ikutlah denganku. Nah, diberitakan juga di Kisah Para Rasul bahwa Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Nah, mana Injil itu? Itu kan yang penting. Kemudian kalau dia itu adalah pengertian, berarti pengertian Yesus itu muncul di tengah-tengah kita.
Nah, terus dikatakan Hesed, rahmat. Kemudian Tiferet, lalu Hod, dan juga ada Ya dan Shekinah. Mereka lebih banyak main di Shekinah dulu-dulu gitu. Tetapi sekarang Shekinahnya itu gimana? Kehadiran Tuhan di dunia. Dia mau menyatakan bahwa Tuhan itu datang, ya, datang di atas muka bumi dalam bentukan makhluk. Kan itu tidak rasional. Tidak ada datanya. Nah, ketika dikatakan mereka mengatakan tentang Yesus, Yesus ini begini, Yesus itu pencipta dan seterusnya. Kita minta dalil. Dia mengaku pencipta. Ternyata nggak ada pengakuannya. Dia mengaku justru tidak ada. Bentar ya, teman. C, gimana suara saya? Besar nggak? C, suara saya gimana? C, suara saya kedengaran? C, cek, masih ngambang suaranya. Suaranya kecil, besar. Kok kecil ya? Jauh suaranya gitu. Kalau yang ini gimana? C, ini gimana? Suaranya besar. Cek. Kalau yang ini jelas nggak suaranya yang ini? 1 2 1 cek. Oke, suaranya udah bagus, mantap. C. Wow, gimana ini teman-teman? Udah jelas kan? Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ini penting, ya, penting sekali ketika kemudian kita membahas tentang ini, ya, karena ini menentukan Yesus ini Tuhan atau pencipta, kan gitu ya. Sedangkan tadi ini kan mereka membahas tentang tentang membidatkan antara pandangan mereka terhadap Yesus di antara sekte, kan gitu. Di antara sekte mereka kemudian membahas tentang apa yang mereka ceritakan terkait oknum Yesus. Itu yang ini. C Jackson sok Chen, cek hilang suara tes kok hilang suaranya?
Cek. Gimana suaranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Ci. Cemplok. Udah, oke. Lalu kemudian kita minta pertanggungjawaban beliau. Mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia? Ternyata nggak mampu dia tunjukkan. Dia lari ke Shemot 8, di situ nggak ada. Cuma dikatakan bahwasanya raja daging dan darah. Ya memang betul. Pencipta langit dan bumi itu adalah raja dari segala-galanya, tapi bukan wujudnya yang daging, bukan wujudnya juga yang darah gitu loh. Oke, jelas bagi kita ya teman-teman. Jadi yang mengatakan memaksakan Yesus itu adalah manusia, KO dia kan. Kalau yang lain mengatakan Yesus itu cuma utusan, kan itu sama dengan kita. Nah ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta itu yang kita saksikan bagaimana mereka berdarah-darah memperjuangkan kemudian narasi iman saudara-saudara kita ini, tapi tidak sanggup untuk itu. Oke, sahabat, kita rehat sejenak. Kita rehat dulu, insya Allah habis ini kita kembali mengudara. Kita masuk ke Komal Muslim, di mana di dalamnya ada beberapa teman kita yang membutuhkan kemudian narasi-narasi yang terkait dengan materi-materi apologet. Terima kasih atas kebersamaan sahabat, ya, terima kasih atas kebersamaan sahabat saya. Terakhir saya ingin mengatakan bahwasanya tanggal 15 itu kita adakan kegiatan peresmian masjid, ya. Teman-teman yang ingin mendukung kegiatan tersebut silakan, seperti biasa ya. Kalau misalnya ada yang ingin ikut berpartisipasi untuk meramaikan, ya silakan datang, atau hanya ingin sekedar mendukung seperti biasa silakan ke rekening yayasan kita dalam kegiatan peresmian masjid, ya. Rekening kita itu selalu tertera di channel kita, di mana tentu kita membutuhkan kehadiran sahabat-sahabat, dan kalaupun tidak bisa minimal mendukung agar kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami tunggu sahabat-sahabat untuk ikut berpartisipasi. Silakan ke Bank BTN, nomor rekening yayasan 401 401 30 00 17 3, gitu ya, atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kenapa kembali saya membuka donasi ini? Karena itu banyak yang memaksa untuk dibuka, karena menurut beliau, menurut teman-teman, kan cuma 1-2 orang yang memberikan bantuan kepada apologet, tidak semuanya. Jadi jangan gara-gara 1-2 orang ini menghentikan teman-teman yang ingin beramal jariah. Ya, saya berpikir ya bagus juga ya, saya jangan membatasi ketika sahabat-sahabat saya ingin beramal jariah. Cuman pesan saya, jangan memberikan sesuatu kepada apologet secara pribadi. Kalau secara yayasan silakan aja, kecuali kalau pribadinya diberikan itu ikhlas, tidak diceritakan kepada apologet lain, ya silakan aja. Jadi kembali saya mengajak teman-teman kemudian untuk ikut berpartisipasi di dalam mendukung kegiatan peresmian masjid kita. Demikian sementara, akhir kalam, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa huwa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.